Semua Om Irfan yang beresin. Udah beresin, berantakan lagi. Nggak Ebi, Tante Ayu, Tante Indri. Kok ada diary? Ada diary punya Tante Ayu. Boleh baca nggak ya dari orang? Penonton? Jangan bilang-bilang kalau aku baca diary-nya Tante Ayu ya. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Soalnya pacar aku ninggalin aku. Padahal aku sudah berusaha untuk jadi yang terbaik buat dia. Tapi kenapa ya dia malah mengkhianati aku? Padahal aku kan cantik. Coba aja deh, mana ada sih perempuan yang lebih cantik dari aku? Yang lebih mahal banyak. Tapi aku coba buat sabar aja. Soalnya aku selalu punya banyak orang yang support sama aku. Kayak Irfan, Kak Indri, Ebi juga support aku. Udah dulu ya, Diary. Nanti aku curhat lagi deh sama kamu. Aku mau move on dulu. Ya, Ayu kasihan. Ayu. Lagian cowok itu gitu sih sama Ayu ya. Ayu, maafin Om Irfan. Om Irfan gak bermaksud ngolok-ngolok Ayu kok. Mudah-mudahan Ayu Ting Ting dapat jodoh yang terbaik. Ayu. Ayu. Kasih nih kakak. Om Irfan, aku pulang. Ya. Om Irfan. Ebi pulang. Om Irfan kenapa? Nggak apa-apa. Om Irfan lagi pilek, ingusan. Iya. Ini Om Irfan capek, ini beres-beres buku banyak Om Irfan banget. kok ngelap-ngelap mata? Enggak. Kelilipan ini banyak debu di bukunya pas. Bohong, aku kan kenal sama kamu lama. Kamu kenapa nangis? Enggak nangis. Nangis? Kenapa? Ada apa? Om Irfan najis. Nangis, Ebi. Ada apa, Van? Ada apa, Pan? Ini baca catatan hariannya Ayu. Baca catatan harian. Om Irfan kok baca? Tahu nggak? Tante Ayu. Kasihan dia. Tapi jangan bilang-bilang Tante Ayu, kita baca catatan harian. Sedih. Soalnya di bawahnya mereka. Tante Ayu pakai tulisan bahasa Inggris, Ebi nggak ngerti. Sedih. Move on. Ebi kok bareng Tante Dewi Sandra? Nggak sengaja tadi ketemu Ebi. Aku ketemu kakak Dewi. Kakak Dewi banyak banget yang aku dikasih permen. Wow. Tapi ingat. Abis makan permen segede gini Habis harus... makan permen segede ini harus Mesti. nambah lagi. Jangan dong. Salah. Harus Siapa sisiran rambut. Sikat gigi. Coba kasih tahu adik-adik di rumah, yuk cepet kalau habis makan permen jangan lupa. Teman-teman, kalau habis makan permen yang manis kayak gini, harus segera sikat gigi supaya kotorannya tidak menumpuk dan menjadi plak kemudian membuat gigi keropos. Betul. Udah, ini enak banget Ebi ya. Ebi suka?
suka. Coba jilat. 6. Ayo dong. Ayo dong. Sika. Makasih Om Yaudah. Irfan. Temenin Om Irfan ngobrol aja deh. Ayo. Kebetulan ada Tante Dewi yuk. Ayo. Kita ngobrol ada bareng Dewi Sandra. Ada ngobrol. Duh, Apa kabar Wi? baik. Jadi Ayu kenapa? Tetap Ayu. kepo. Ayu berusaha move on. Kalau lu sih udah bisa move on ya cepet ya. Harus. Harus ya. Apapun yang terjadi kan yang namanya masa lalu, Mhm. kalau kita terus di situ kita nggak akan maju-maju. Betul, Ya betul. dong? Dan Hidup itu berjalan. Berjalan ke depan. Kalau Betul. kita di stay di situ, akhirnya kita pasti akan terpuruk, akan merasa sedih. Tapi aku percaya Ayu juga pasti bisa move on. Oke. Dan insya Allah pasti mau dikasih yang lebih baik Itu lagi. dia. Gue selalu bilang sama Ayu, udah Ayu tenang. Yang Iya, penting iya. kita percaya. Betul. Sholat, doa. Semua masalah pasti ada dalam kehidupan kita. Nama Ya. orang hidup nggak akan terpisah dari sebuah masa. Tapi yakin Allah akan memberikan masalah sesuai dengan kemampuan ya. Betul. Kalau kata gurunya Ebi, Apa? kalau misalnya ada masalah, bilang sama masalahnya, kamu masalah besar, aku pasti akan bisa melewati kamu karena aku punya Tuhan yang lebih besar. Yeay! Betul. Tapi Wi ngomong-ngomong, emang pernah sering sekali merasa terpuruk ya? Ya naik turun intinya gini, hidup itu pasti ujian kan. Mau kita seneng ujian, mau kita tidak seneng itu ujian, mau kita miskin ujian, mau kita kaya ujian, mau punya anak ujian, mau tidak punya anak juga ujian. Semua adalah sebuah ujian Betul. ya. Memang Kemiskinan dengan ujiannya, kekayaan dengan ujiannya juga. bagaimana kita mengatur semuanya untuk menjadi sebuah ujian itu akhirnya ladang pahala Ya, ya, dan ya. tempat ibadah kita. Masa terpuruk yang paling dalam seorang Dewi Sandra pas apa sih? Ini ya. Apa sih? Kan kamu tahu, Van. Pokoknya masa terpuruk itu saat ini namanya anak ya, pasti deket sama orang tua. Ya, Dan saat kita kehilangan sosok ibu, sosok ayah, di mana kita pasti bersender ya kan? Ya, ya, Kita ya. punya masalah pasti minta doanya sama siapa? ya. Nah saat Orang tua adalah sumber keberkahan kita. betul. Saat itu dua orang yang luar biasa direngut istilahnya diambil. Saat kebersamaan aku juga mengalami gagal pernikahan. Ya. Jadi udah nggak punya pendamping juga. Orang tua meninggalkan, Meninggal. pendamping hidup sebagai tempat bersender kita pun hilang. Hilang, Dalam diambil. waktu yang hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Jadi kayak garu-garu kepala gitu. Terus mau sama siapa? Tapi ternyata itu adalah cara Allah untuk bilang, aku yang kangen sama kamu. Dan aku akan bantu menyelesaikan kamu. Makanya balik ke aku gitu. Sempet marah nggak kau? Maksudnya kan Sangat. Marah banget gua, Van. dalam bentuk? Ya pokoknya males sholat, terus Karena gue tahu Dewi Sandra itu dari dulu. Jadi kalau gini, pemirsa di rumah kalau melihat Dewi ada metamorfosis dalam penampilan. Orang lihatnya tuh seperti kok berubahnya tiba-tiba. Padahal gue tahu Dewi dari dulu. Oke, penampilan di panggung seperti apa? Tapi alhamdulillah sholat rajin ya. Gue dapat informasinya dari adik lu, si Nina itu. Nina tuh kira, aduh Van, Dewi mah baik banget, Dewi itu sholatnya rajin banget, gue tuh malu sama dia gitu. Nina pun rajin sebetulnya, lu lebih rajin lagi. Sampai saking marahnya sama Allah, jadi kayak protes gitu. nggak sholat. Ya udah, kalau gitu kenapa harus sholat juga? Toh gue udah sholat, melakukan baik kepada semua orang, toh akhirnya sakit-sakit juga gitu. Tapi ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih dahsyat gitu. Yang kadang-kadang sebagai manusia kita nggak ngerti. Memang untuk logika manusia nggak masuk akal. Tapi ternyata Allah mau menggantikan orang-orang yang mungkin kita merasakan orang-orang yang tepat dengan orang-orang yang jauh lebih tepat lagi. Dan untuk mendekatkan kita lagi, untuk memperkuatkan hubungan kita sama Allah gitu, diluruskan niatnya. Bersama dengan Kan kadang-kadang kita sholat karena ya Allah, karena aku mau minta rezeki lagi, aku karena aku mau bahagia sama kita yang mengatur Allah. Nggak kayak gitu caranya. lakukanlah saja biar Allah yang menentukan kebahagiaan Allah apa yang untuk kita. menentukan.
akhirnya dapat suami yang sekarang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Agus. Kamu nggak ketemu Mas Agus ya? Enggak, aku nggak ketemu. Tau nggak, aku ketemu sama Tante Dewi, sama Om Agus. Berapa bulan yang lalu di Bangkok. Gak sengaja aku lagi belanja, tiba-tiba ngeliat, kok ini perempuan cantik banget berjilbab tuh sama ini. Kok ini gue kenal. Dewi. Ini kita ketemu. Lagi bawa-bawa koper, iya kan? Suka gila dia emang. Belanja bawa koper gede banget Om Irfan. Tapi seneng ya Om ya, berarti Senang. ya. Jadi apa ya, ketika kita bertemu di negara orang, sesama orang Indonesia, apalagi kenal ya, Iya. seneng banget ya. Seneng banget. Tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Indonesia aja, hah? Indonesian? Hai gitu. Yes. Ini tiba-tiba ketemu dengan temen yang udah lama gak ketemu, ketemu di negara orang. Saking sibuknya Saking soalnya. sibuknya juga Bu Dewi. Tapi Mas Agus itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Mendukung apapun keputusan sang istri kah? Tentunya dia ada koridor lah. Sebagai seorang imam, Ivan juga Ya, tahu ya. dong. Sebagai seorang imam kan punya kewajiban. Istri pasti menjadi tanggung jawab Ya, seorang ya. suami. Jadi dia benar-benar menjaga koridor itu. Jangan sampai kebablasan, Betul. jangan sampai lalai, jangan sampai lupa, diingetin lagi. Ayo kamu harus ini, Iya, iya. lebih aktif lagi ke taklimnya, lebih aktif ngajinya, juga. sholatnya. Iya dong. Mengenai busana, suami juga ikutan suka menentukan. Jangan pakai ini, jangan pakai itu. Nah itu satu-satunya yang Mas Agus sebenarnya tidak memaksa. Karena itu harus datang dari hati. Dia takutnya kalau dia memaksa nanti kalau misalnya Agusnya udah nggak ada duluan atau gimana segala macam Ya, nanti ngomong gitu. nauzubillah min zalik ya. Ya, oh, apapun bisa Iya, terjadi. tapi kan kita menggunakan hijab atau kita berubah hijrah karena orang lain. Sedangkan kita harus melakukan itu karena Allah. Jadi dia cuman gini, saat waktunya tepat, kamu pasti bisa merasakan dan tentunya saya sebagai suami pasti akan mendukung. Dan ini pun karena doa dia juga ya pasti ya. Insya Allah. Amin, amin, amin. Bahagia banget. Seneng banget. Ih, seneng banget loh, Wi, sumpah. Iya kan? Mungkin kalau dulu-dulu mungkin nggak dapet gitu dukungan Iya, iya, seperti iya, iya, itu. iya. Iya kan? Kewajiban-kewajiban seorang istri pun dilakukan. Salah satunya adalah meminta izin apapun yang ingin dilakukan. Keluar rumah sekalipun, selangkah pun harus minta izin. Itu selalu dilakukan Selalu, juga kan? selalu. Mau punya pekerjaan itu juga pasti dibawa sholat. Terus setelah sholat aku duduk sama dia, kita diskusi. Aku manggilnya dia ayah, meskipun kita nggak punya anak ya, belum Gak punya apa-apa, anak. ya. Tapi aku, ya menurut kamu gimana? Ayah terus manggil ke Dewi, Bul. kok Bul? Kok Bul? Dia manggilnya Gembul. Sebel Bule, ya? bule kali bule. Maksudnya bule, lu jangan negatif thinking. Iya. Bukan gembul, bule. Menurut dia Gembul, kamu tuh gembul banget. Pipiku kan gini. Ayah dan embul. Iya. Yaudah kita akan ngobrol lagi dengan Dewi Sandra dan jelas ini banyak sekali inspirasi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Tetap di ada-ada aja. Ada-ada. Ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu, menjalani hidupku meski tanpa kamu. Masih banyak yang lebih baik darimu. Kapan lagi kau puji diriku seperti saat engkau mengejarku? Kapan lagi kau bilang I love you yang seperti dulu. Gak Kenapa? tahu itu lagu buat siapa. Buat Udah. semua orang kan? Iya, iya, betul. Buat masyarakat Indonesia. Ada di chapter keberapa gitu. Rasa banget lu Van, sumpah. Oke, anyway. Anyways. Ada ini nih, ada suguhan khusus untuk Dewi Sandra. Apa nih? Gelasnya sih gelas biasa, tapi airnya luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Jangan minum.
selang. Sudah gitu aja minumnya. Alhamdulillah, mau lebih banyak Boleh, lagi. boleh, minum Gua lagi. dikit aja insya Allah bisa jujur. Oke. Ya, plong. Betul, karena setiap tetes yang mengalir ke tubuh Dewi Sandra akan menghasilkan kalimat-kalimat dari bibir indahnya yang penuh dengan kejujuran. Dewi Sandra. Masalahnya muka lu jahil tau Enggak, nggak, enggak, Pan? enggak. Kan kita temen. Oh, iya, iya. Gue tahu Oke. jahilnya main siapa aja. Wi, Ya, bahagia nggak sih yang dirasakan sekarang? bahagia. Apa yang bikin kamu bahagia? Bahagia karena sudah berdamai dengan masa lalu dan juga berdamai sama diri. Berdamai dengan masa lalu maksudnya? Ya waktu itu kan kita selalu menyalahkan gitu, pasti ada yang salah dengan masa. Ini kenapa deg-degan gitu Ya, ya? itu detak jantung ibu. Tanpa terasa kita sudah menyadap. Oke. Dengan air ini Dengan ya? air ini. Ih, hebat banget loh. Boleh gua minta? Boleh segalon. Bawa pulang ya. Oke, jangan mengalihkan perhatian, konsentrasi. Ya, jadi kan kalau dulu kita selalu merasakan bahwa something is wrong, ada sesuatu yang salah dan kita berusaha menutupi atau berusaha menyalahkan orang lain. Itu Ya, yang paling ya, penting ya, kan. ya. Kita selalu bukan aku yang salah, tapi dia atau siapa. Tapi saat kita harus introspeksi dan jujur, ternyata orang lain tidak mungkin akan salah kalau kita juga tidak punya salah. Jadi kata orang gini, gagal sekali wajar. Tiba-tiba ada kegagalan lainnya, mulai panik. Dan takut untuk mengambil keputusan yang ketiga Ya. karena ada ketakutan untuk terjadi kegagalan lagi. Itu juga yang dirasa. Iya dong. Trauma. Ya. Apa yang membuat tiba-tiba, oke, move on? Yaitu saat aku meluruskan hati, berdamai dengan diri, dengan masa lalu, semuanya jadi semua orang-orang yang mungkin pernah aku sakiti, yang pernah aku singgung, yang pernah apa, aku minta maaf. Oh iya? Ya, aku telepon. Kalau aku pernah nyakitin kamu, tolong maafin aku. Karena sadar nggak sadar ya, kan namanya Ya, manusia itu pasti kita selalu ngeluarin kata-kata yang kok gitu sih? Iya. Akhirnya disumpahin atau iya, didoain yang enggak. Betul. Makanya Akhirnya minta maaf minta satu-satu. maaf, minta maaf. Apa respon orang-orang tersebut? Ya akhirnya karena kita sudah berdamai ya Plong ya? plong. Berdamai, benar-benar berdamai. Makanya aku bilang aku berdamai dengan masa lalu. Wow, itu sebuah keberanian loh untuk meminta maaf kepada orang yang mungkin sadar nggak sadar juga kan. Ada beberapa orang yakin, oh ya gue pernah salah sama dia. Ada beberapa takutnya salah nih. Masalah kita salah atau tidak salah itu nggak penting. Sebenarnya masalah kita mau berdamai itu dan kita mengatakan buat aku ya, karena setiap orang pasti punya salah kok. Ya. Ya itu sengaja. Sama manusia harus minta maaf sama manusianya baru sama yang di atas ya. Betul. Dan itu yang dilakukan. Yes, Oh, yes. berbicara mengenai Allah, protes, menantang Allah pernah dilakukan. Banget. Dengan sampai ucapan, Allah, why? Why? Do you really exist? Bener-bener ada Allah nggak sih sebenarnya? Beneran sampai terpikir sampai gitu. Di mana? Di mana? Allah ada di mana? Coba tunjukin ke gua di mana dirimu ya Allah. Pernah. Wow, Saking marah dan kesel dan frustasi. kok tampak gak sayang sama gue gitu? Iya. Salah gua apa? Salah gua apa? Pernah. Terus? Dan akhirnya bertobat karena sebagai sebuah hamba tidak pantas Ya. kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Lalu aku ambil air wudhu, aku minta maaf, lagi-lagi minta maaf karena manusiawi dan kemarahan yang ada di dalam diri kita yang selalu mau menyalahkan orang lain termasuk Tuhan kadang-kadangnya. Apa itu? Ketika marah sama Allah, tiba-tiba apa ya yang membuat, oh my God, astagfirullahaladzim. Momen apa sih? Ya itu Kesadaran aja. momen yang aku mulai marah-marah, yaitu orang tua diambil, pasangan diambil, harta diambil, otak juga udah nggak bisa. Oh, ini kenapa ya, aku apa nih, something wrong. Ya berarti kan tidak bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan.
akhirnya bersyukur sedikit demi sedikit. Akhirnya ya itu bertobat. Soal mengenai menutup jilbab pun katanya ada sebuah kepada Allah. Iya. Tunjukkan. Kalau Allah itu kan udah sholatnya mulai di terus mulai ke taklim. Sekarang saya ingat dari Dewi yang suka menang dan ngeyel dan segala macam. Saya bilang, ya Allah, saya nggak mau jatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Betapa bodohnya dan betapa lemahnya saya ini, sehingga saya butuh tunjukmu ya Allah. Jadi kata-katanya udah nggak ngeyel lagi, nggak rese lagi. Jadi dengan sholat, dengan bersujud, saya berbisik kepada bumi dan alhamdulillah langit pun menjawab. Ya. Aku ambil Al-Quran karena aku orangnya logik kan, logik. Oke. Saya tahu mungkin Allah tidak akan menjawab dengan mimpi, tidak mungkin akan menjawab dengan cara-cara yang buat saya nggak logical gitu. Yang saya tahu adalah semua ucapan dan kata-kata Allah ada di dalam Al-Quran. Saya ambil Al-Quran, saya cuma bilang, Nawa itu ya, kalau memang saya harus hijrah dan menutup aurat, tolong tunjukkan ayatnya. Terus? Aku kan bukan anak pesantren, bukan anak yang pinter baca Al-Quran, jadi bukanya juga random gitu, bener-bener gerrrrk. Berhenti satu halaman? Berhenti satu halaman, itu di surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, hai Nabi, katakan kepada istri dan anak-anak perempuanmu agar dia menutup aurat sehingga aku bisa mengenalmu dan aku akan menjagamu dan kamu akan aku sayang. Langsung nangis gue, itu gue bener-bener langsung yang nggak ada mikir, nggak panjang lebar lagi. Terima kasih Allah. Engkau udah langsung tutup aurat. Langsung tutup aurat, langsung telepon manajer. Semua kontrak-kontrak batalin. Suami kebetulan udah berangkat kerja karena hari itu dia lagi ada meeting. Jadi aku email, nggak mau ganggu suami juga kan. Sayang, nanti kalau kamu ketemu sama aku minta maaf ya. Aku nggak ngomong duluan karena ini urusan aku sama Allah. Seketika itu juga langsung berhijrah. Seketika, udah nggak mikir lagi. Ya Allah. Wih. Ya udah. Ya. Itu. Dan memang benar gitu. Ayat itu tidak bisa dibohongin bahwa iya ya, Allah benar-benar sayang. Jadi kita dirangkul, kita dijaga yang tadinya kita merasa baik untuk diri kita, tapi menurut Allah tidak baik, satu persatu disingkirkan. Pekerjaan yang tidak bermanfaat. Ini bukan masalah materi ya. Bukan masalah duniawi, tapi kita nggak bisa bohong saat kita hijrah secara spiritual, kita menemukan kedamaian yang nggak bisa dibeli oleh apapun. Makanya hidayah itu orang kan suka bilang alhamdulillah dapat hidayah atau insya Allah mudah-mudahan saya dikasih hidayah, itu mahal banget ketika tangan Dewi membuka Quran juga sadar nggak sadar ada tangan Allah di sana. Coba mengantarkan kamu ke ayat kenapa tersebut. Kenapa harus ayat itu? Kenapa mata gue harus tertuju ke ayat itu? Berarti kan itu connection. Iya. Ya Allah itu benar-benar ada. Dan Allah berbicara sama kita setiap saat, sedekat urat nadi kita. Ya kan, Van? Lu pasti sering mengalami juga, yakin gue. Karena hati lu lembut, Van. Gue bisa melihat bahwa aku adalah orang yang jarang nangis, nggak suka cengeng gitu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa orang yang suka nangis atau lembut gitu hatinya, itu karena dia dekat sama Allah, sangat dekat dan memahami apa tujuan hidupnya. Dan dia harus bersyukur itu ya. Nggak semua orang mendapatkan sentuhan dari Allah secara langsung istilahnya. Alhamdulillah. Untung masih ada umur untuk memperbaiki diri ya. Itu Van. Kebayang nggak kalau gue nauzubillah min dzalik ya kenapa-napa pas lagi pakai rok mini tuh tak ingin lagi beneran gitu ya. Bener. Kebayang nggak? Kata orang ntar aja dia habis tua bla 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 bla. Siapa yang tahu? Siapa yang tua menjamin? Siapa yang menjamin umur kita akan sampai ke
umur tersebut. Iya kan? Ada yang disesali nggak apa yang telah dilewati selama ini? Kalau misalnya disesali, saya nggak bisa menyesali karena tanpa proses itu mungkin saya tidak ada di titik ini. Dan saya yakin bahwa Allah mengizinkan semua itu terjadi karena saya adalah orang yang butuh proses seperti ini. Dan sampai detik ini gue juga masih berproses, Van. Iya. Dan selalu meminta maaf, minta ampun kepada Allah. Bener, setiap hari pokoknya pulang dari sini, aduh Allah kalau gue masih ada salah, maafin gue ya, masih banyak. Aduh tafakur bener-bener introspeksinya jauh lebih. Kalau dulu kan suka-suka gue, kenapa? Sekarang takut. Dia kecil banget ya. Kecil, manusia nggak ada apa-apanya. Dewi Sandra. Minta ampun atas kesalahanku. Minta ampun aku atas dosa-dosaku. Apakah kamu benar-benar sayang aku? Tentu saja ku benar sayang kamu. Buktikan, coba buktikan kepadaku. Ebi bagus suaranya. Nanti dikasih permen lagi ya. Waalaikumsalam. Tante Indri. Aduh Tante. Tante jangan. Itu gerakan jeng titi. Oh iya, Karena enggak. Tante Indri. Enggak kan Indri kan gini. Oh iya. Indri kan gini. Dari mana sih Tante? Tante Indri dari Kebon Siri biasa. Terus. Tante Indri kan siaran dapat job baru. Terus? Pagi-pagi kan Tante udah dipecat tuh. Jadi Tante siaran radio ceritanya. Curhat mulu ibu ya. Kenapa? Curhat mulu. Ya biasa. Bawa apa itu? Ini dari Kebon Siri. Apa tuh Bawa oleh-oleh? kebun sama siri. Wih. Atau nyata? Silakan baca Tante. Dia nggak bisa santai ya emang ya. Bisa. Fakta atau nyata? Tante. Ya. Tadi kan Tadi Tante Irfan nangis ya? Tante Irfan. Tante Dewi tadi cerita tentang hidayah jilbab. Oh ya? Oh pakai jilbab. Nah, aku memutuskan untuk pakai jilbab. Bercanda. Kapan kira-kira? Cepat. Pernah berdandan ala Barbie? Iya dia mah cantik banget. Pernah kan, bener kan? Zaman dulu ya, zaman ente-ente belum pada lahir ya. Tuh. Wih, ini lu ya, Wi? Serius? Iya. Lihat tuh shading hidung. Hah? Iya bener, putih ya, seputih-putihnya tengahnya ya. Sampai tengahnya putih begitu. Tapi itu Dia kan kayak jalan tol sentul. selalu menjadi brand image dari beberapa produk kecantikan ya, make up ya. Iya. Emang suka eksperimen kan, namanya kita setiap hari manggung gitu pasti bosen kan, oh bulu matanya mau yang ini apa Iya. segala macam apa ya, Barbie, tapi Barbie agak selengean sih kalau ini. Om, coba dong dandan kayak gitu. Kayak gimana sih kalau Om Irfan? Coba tantangan ya. Iya, tantangan buat Om Irfan. Gimana Ini kalau biar- Senin besok kita tantang Om Irfan dandan ala Barbie? No, Ken-nya jadi Ken. Ya, Barbie cowok, aku belum Udah, Ken, selesai. jadi Ken. Yes. Tapi ini mah namanya Barbie Kasarung ya kan, pakai sarung sih. Kan tetap cinta Oh Indonesia. iya bener. Next. Astagfirullah. Rumah Dewi tuh ya banyak gebyoknya. Apa? Ya kan? Sama kayak rumah lo. Oh iya sama, iya bener. Lu ngomong gebyok sama gembiar ke gue beda tipis ya. Thank you. Kedua, fakta atau nyata? Pernah dikira bukan Dewi Sandra karena lebih mancung dan lebih tirus. Itu baru-baru ini. Gimana Kemarin ceritanya? ceritanya lagi promo film Air Mata Surga. Lelah ya sepanjang hari itu, terus tiba-tiba masuk kamar, aduh pijet kali ya, pijet. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, dia ngeliatin aja. Dia bener-bener liatin, fokus dari atas sampai bawah. Mbak mirip Dewi Sandra ya. Terus kan biasanya kalau pijet kita
Enggak. Soalnya biar kita fokus dipijit, biar nggak ngobrol gitu. Enggak kok Bu, Dewi Sandra siapa sih? Dewi Sandra siapa? Itu pemain sinetron, pemain film. Tapi Mbak enggak kok, Mbak lebih kurus, lebih mancung hidungnya. Berarti lu di TV gendut. Iya. Terus habis itu karena dia ngomong gitu gue yang ya agak nggak terima kan. Akhirnya gue konfirmasi gitu. Bu, ternyata saya minta maaf, saya benar-benar Dewi Sandra. Enggak, Mbak ini bukan Dewi Sandra, nggak mungkin. Jadi dia nggak terima, dia sama sekali nggak terima. Enggak, Dewi Sandra itu gemuk, hidungnya, pokoknya hidungnya nggak kayak Mbak ini. Astaga. Bu, tapi saya Dewi Sandra. Nggak mungkin. Ngapain coba dia datang ke sini Palembang? Itu tukang pijitnya. Yuk kita telepon tukang pijit. Halo. Ditangkap sama tukang pijitnya Mawar. Mawar. Wah. Tapi itu beneran sih Ibu. Beneran lucu banget. Akhirnya kita ketawa-ketawa aja. Tapi akhirnya dia nggak tidur juga karena dia ngobrol. Akhirnya dia konfirmasi kalau dia Dewi Sandra. Oh, Tante Indri juga pernah kan tukang pijit yang ini? Tante Indri bunting ya, padahal nggak bunting, puas loh. Dalam banget tuh. Fakta atau nyata? Oh, berapa bulan? Kemarin masuk rumah sakit karena kandungannya kurang. Bohong, itu kan gosip gua. Lanjut. Biasanya kalau begini happy banget. Ya, amin lah. Bukan berarti lu nggak happy dong? Hah? Happy? Iya. Thank you. Pernah 3 hari nggak pegang handphone karena sedang asyik dengan keluarga? Fakta ya? Beneran? Fakta. Bisa nggak pegang handphone? Bisa banget. Iya, gue nelpon dia dari gue belum kawin sebulan sebelum sampai dia udah kawin setahun gak diangkat-angkat teleponnya. Enggak, emang gak tergantung sama gadget? Kasih ya, Ran. Sama sekali nggak tergantung sama gadget? Sama sekali Lo enggak. nggak tau kalau bisa di lokasi syuting nih, kita heboh pakai handphone. Dia nggak, dia diem aja. Cantik aja deh. Gak punya pulsa kali? Tahu aja lo, jalan. Nggak, kadang-kadang kan aku lebih suka kita ngobrol. Mumpung kita ada situ, you are in that moment. Ada alasannya kenapa kita ada dengan Ivan, ada dengan Indri untuk ngobrol. Terus kalau semuanya lagi main gadget, terus Iya. terus kapan gue mau ketemu? Harus di handphone juga. Tapi ya, Ayo apa? Lu ya mau maksudnya ngomong apa? orang-orang sekarang itu apa? kan, ya harusnya kayak lu. Nah iya. Tapi kan Berarti yang benar gue kan? Iya, tapi kok nggak kekinian banget ya masa? Handphone lu aja masih dipencet bukan di slide. Tapi beneran, Wi. Beneran. Jadi Beneran dia kalau misalnya mau dihubungin memang harus lewat Rani atau ke Mas Agus. Jadi kalau pergi orang kan kalau ada dompet sama handphone mendingan yang ketinggalan mana? Mendingan dompet, kata handphone harus ke bawah. Enggak, kalau aku dompet Yang harus dibawa. harus dibawa. Oh, hebat Gue loh. bener ngundang dia merit, Bo. Dari 2 bulan sebelum merit sampai gue udah 6 bulan merit nggak diangkat teleponnya. Masa gue harus udah ke Rani juga. Rani. Tapi gue doain kan. Makasih ya, Bu. Ini baik orangnya. Doain orangnya. Sebelum lu mau merit juga gue udah doain capcus gitu nikah. Baik orangnya. Udah lanjut. Lanjut next. Promo film di masjid jadi cara favorit baru buat Dewi. Fakta atau nyata? Fakta. Promo. Soalnya jarang-jarang ya. Biasanya promo kita Mall to mall atau memang ke TV gitu. Kita senang juga sih, tapi kalau kita datang ke masjid berarti Sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru plus Filmnya berarti ada muatan agamanya bagus salah satunya. nah ini juga yang harus digarisbawakan bahwa setiap manusia sebenarnya rindu akan kerohanian. Setiap manusia pasti punya roh Iya, kan. iya. Nah, itu juga harus kita siram gitu. Harus kita isi terus. Jadi nggak bisa stop cuman di hiburan, cuman stop di ini. Enggak, semuanya bersambungan kok. Jadi ketika ada promo di masjid itu semuanya dapat ya. Semuanya dapat. Promo filmnya dapat, siraman rohaninya juga dapat. Nah. Pantas kita suka hampa gitu ya. Nah, pokoknya kalau udah mulai hampa, kosong, pergi sana ke masjid. Masuk. Bentar. Lu pergi mulu, ngusir gue lu. Tante ini udah bayar ojeknya belum sih? Tante Indri mah jalan kaki dari kebun sirih, kebun jeruk. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Enak, ini apa kabar? Silakan. Silakan masuk. Baik. Ini Wah, ini dia teman-temannya nih. Dewi. Seneng deh hari ini, di sini perempuan semua. Karena
Kan ada aku. Aku laki-laki satu-satunya di sini. Iya, maaf ya gak kelihatan. Makanya pakai heels dong. Oh iya. biar kelihatan. Nggak laki-laki dong. Apa kabar Mbak Rowena? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. sehat. Tambah cantik ya. Makin cantik. Maksudnya? Cantik. Makin cantik, makin seger, makin happy. Amin. Gitu. Iya, karena ini splatteran auranya dari Dewi. Oh, gitu? Selama syuting. Syuting bersama Dewi berapa lama sih kemarin prosesnya? Cepet banget ya, terlalu singkat sebenarnya. Pengennya sih berbulan. Tapi ini fenomena yang aneh nih kalau udah ada nonton filmnya ya. Iya. Biasanya harusnya nggak akur gini. Kenapa emang? Hah? Fenomena anehnya? Soalnya biasanya Belum kalau nonton ya? Mau. Nonton. Nanti sore. sini kan janji kan. Itu aslinya baru keluar tuh gitu. Bener-bener. Di film ya. Antagonis banget sih dia muka. Ember. Apa yang efek bagus apa dari seorang Dewi Sandra? Buat Aduh, Dewi Sandra ini ya. Wah, dia inner beauty-nya kuat sekali. Dia kuat sekali. Dia humble, terus terang aja. Siapapun yang berada di sebelahnya seorang Dewi Sandra pasti akan merasakan nyaman. Iya nggak? Setuju. Kamu merasa nyaman? Jangan bilang nyaman, nanti kamu dicerai sama istri kamu ya. Iya. Terlalu nyaman ntar gue. Intinya Membawa aura iya, positif. sangat. Aku juga merasakan itu. Iya, kita Iya. pernah syuting. Aku syuting bareng. Berapa lama Iya. kita syuting? Ya sekian lama lah. Iya. Ya aku merasakan itu. Jadi di hutan-hutan mendapatkan siraman rohani yang baik. Jadi ademnya karena pohon-pohon atau Nah gitu dia baik, Bo. Kalau ada tukang bakso dia traktir mulu. Itu maksudnya. Jadi ini proses Dipalak syuting. mulu, pokoknya gue dipalak mulu sama dia. Martabak mana Bu? Martabak. Sama gerobaknya nih kayaknya nih. Thank you ya. Berapa lama sih proses kemarin itu sebetulnya? total Tiga tuh hari ya? 2 minggu sih sama traveling ke Jogja ya. Dan Kak. berasa sangat kurang sekali ya? Kurang. Karena ya itu kalau udah nyaman, Karena kita dilaluinya kayak- tuh kok sebentar gitu ya? Karena emang cerita di sini kan family kan, jadi emang kita ngerasain banget kayak bondingnya satu sama lain. Terus karena di sini ceritanya tuh kayak drama keluarga yang kayak isinya problem gitu, jadi kayaknya kita juga jadi kayak Ke bawah menyatu gitu, kayak sama problemnya kayak, duh gimana sih cara solvingnya, jadi kayak Jadi emang bisa dapat pelajaran dari apapun ya, dari cerita film, dari obrolan antar pemain dan sebagainya ya. Kamu tuh pakai jilbab tuh maaf, baru 1 tahun ini kok tidak salah ya, betul? iya, tapi ya ini juga karena bergaul dengan kebetulan PH ini juga banyak memberikan aura Positif. promo-promo yang ketemu Pak Ustadz, ketemu majelis taklim terus kayak banyak ngobrol sama Kak Dewi. Jadi kayak kayaknya auranya emang jadi makin Jadi semakin semangat untuk mengenal agama ya. Sampai belajar Iqra juga kamu sekarang sedang giat-giatnya, betul? iya, pokoknya intinya sekarang tuh semuanya mulai dari awal lagi. Jadi walaupun kayak zaman belajar dari SD gitu udah, sekarang emang supaya fondasinya lebih kokoh, semua kita ulang belajar Benahi lagi. lagi Nah, dari karena awal. ya, sempat waktu itu kita belajar bareng sama Pak Ustadz Yuke ya. Iya. Memang beliau bilang kayak pada saat kamu memang berhijrah, jadi sebelum punya adat kebiasaan yang mau berubah gitu, berbeda, emang nikmatin dari PAUD dulu ya, kayak dari nikmatin aja dulu dari yang bener basic lagi sampai nanti akhirnya meningkat, tapi jadinya kuat. Ya udah, jadi Takutnya aku ngerasa udah bisa padahal kopong sebetulnya ya. betul. Kalau kita agak-agak yang kayak kayaknya inget begitu lupa, kita ngulang lagi, malah takes time. Mendingan ulang sekalian rombak, tapi dari nol ya. majunya bener-bener mantap. Iya. Udah, ini mereka tampaknya udah deket banget ya, tidak hanya di Kayak on kita. cam. Itu Tapi tadi peres ya. bukan berarti mulut mereka bisa terkunci rapat mengenai beberapa hal yang akan kita tanyakan. Kebanyakan sih foto. Kita kan lihat di mulutmu. Harimaumu. Silakan berikan komentar tentang foto-foto yang akan Anda lihat. Ini adalah foto pertama. Ini dia, siapakah dia? Aduh, Kenapa sih? Masalah banget? Enggak kan? Enggak. Coba-coba. Aku tidak bermasalah sama siapa-siapa loh, aku betul. Iya. Aku hanya peranku saja bermasalah, tapi aku pribadi enggak. Cuma saja ekspresi. Sebutkan satu kata. Oke. Oke. Mengenai Morgan. Silakan. Morgan orangnya polos. Polos. Baik. Baik. kayak jin. Anjing gimana sih? Anda harus nonton.
bocoran dong kalian. Nggak boleh, nggak asik, Nonton nggak film. asik. Sebenarnya tuh film ada jam 11, sekarang aja yuk. Ini besok berarti. Oh iya besok ya. Jadi tapping, maaf ya. Tapping, Tadi dulu maaf. kayak Jin maksudnya gimana sih? Jadi kita tuh cerita sahabatan kalau di film. Dikit. Terus Jadi kita selalu sahabatan. Nah setiap kita lagi ngomongin kayak gini nih, Bo. Ngomongin dia, orangnya tuh pasti selalu suka muncul di antara kita. Saking kita tuh emang selalu lengket sahabatan. sorry, itu di cerita atau kenyataan? cerita sih pengennya sih kenyataan tiba-tiba dia muncul ya, cuman dia lagi Kenyataan juga gitu. iya kenyataan suka Iya kan? gitu sih. Morgan mana, pokoknya nggak kelihatan tiba-tiba. Iya hai. Gitu. Kalau mau nyari Morgan tuh gampang tahu, tiap ada yang hajatan pasti ada Morgan tunggal. Itu organ. Oke. Aduh, Ini Tadi ini aduh. Satu kata. Silakan Dewi. Jail. Anak gue. Anak gue. Ya dianggap satu kata deh, satu komentar. iya lucu sih. Unik. Uniknya. Uniknya kenapa jailnya gimana sih? Dia tuh ternyata di balik kelakiannya dan sosokannya yang kayaknya ini cowok cool banget ya, apa Jahil banget, dia suka ngerjain orang, terus suka bercanda, pokoknya Pokoknya dia tuh unpredictable. Jadi kadang-kadang kita mikir kayak dia itu cool, ternyata dia tiba-tiba dia yang the one yang akhirnya malah nyela atau enggak yang kayak kalau nggak dia suka foto-foto, terus gue iya. Nyomblangin wardrobe sama siapa yang lagi Kamu cocoknya sama ini kompor. gitu. Oh gitu jodoh-jodohin. Untuk itu gak dijodohin nih Maya. Oh iya, karena produk baru ya. Produk maksudnya packagingnya baru, produknya tetap aja udah lawas. Next lanjut. Oke. Nah. Ini maksudnya. kangen gak sih, Mom? Bukan main. Ini on and off screen. Kalau kita nih ya, Mama tuh selalu setiap off screen kita lagi nggak syuting, pasti Mama selalu cerita tentang beliau. Jadi emang tetap ya Mam ya, kayak diantara kita terus. Iya. Tapi itu semua terjadi sih ya. Ibuku juga begitu kan. kalau mau tahu tentang cinta Sejati. ya ini. Kita mainin Ini film bener-bener tentang cinta sejati, tapi Mami Rowena tuh di lokasi memberikan kita living proof, walaupun ini juga based on true story film ini, tapi Mami tuh kayak nunjukin bahwa spiritnya tuh kayak ngenularin kita ya, kayak ngajarin bahwa spiritnya a really great love tuh ada di couples ini. Amin. Berapa bulan yang lalu itu ya? 6 bulan yang lalu. Baru 6 bulan yang lalu. Pasti berat ya. Tidak ada yang pernah siap untuk kehilangan orang yang kita cintai. Enggak. Tapi yang harus kita sadarin bahwa sekarang saya jadi mengerti, dulu ada orang berkata bahwa jangan pernah menunda jika engkau ingin menyayangi atau ingin mengatakan I love you atau sayang pada seorang, jangan pernah kau tunda karena kita tidak pernah tahu besok apakah kita masih bisa atau sejam ke depan kita masih bisa. Tapi saya puas 15 tahun 6 bulan menjadi istri seorang James Sahertian. Kalau orang bilang sekarang bahwa kamu kuat ya gitu. Yang menjadikan saya kuat, menjadikan saya sekarang ini seperti ini adalah dia. Kalau tanpa dia mungkin saya bukan saya yang sekarang. Ada hal yang nyesal belum dilewati bersama dengan almarhum? Kalau ditanya masalah itu jujur 15 tahun 6 bulan kurang ya kayaknya gitu ya. Pengennya sih selalu, karena pada saat Mas James udah nggak mau ada tuh kan sempat dia bilang saya capek gitu, saya mau pergi. Saya cuma bilang sama dia, kok kamu tega mau ninggalin saya? Kamu janji kamu nggak akan pernah ninggalin saya. Terus saya bilang kalau saya tua nanti saya sama siapa? Kalau saya sakit yang take care siapa? Dia coba ngeliatin saya, tapi pada akhirnya kan semua itu harus kembali ya siap tidak siapnya kita gitu. Tapi intinya selama 15 tahun 6 bulan menjadi seorang istri James Sahertian itu membuat kebanggaan dalam hidup saya yang akan saya bawa sampai mati. Dan saya terima kasih justru saya mendapatkan seorang suami seperti seorang James Sahertian. Dan tugas kita mengirimkan doa untuknya ya. Insya Allah akan ketemu lagi di akhirat nanti ya. Amin. Dan kekal di sana. Amin. Aduh, ini mereka mengenai cinta sejati.
hubungan antar pemainnya begitu erat, membuat sebuah karyanya juga pasti layak sekali untuk ditonton. Bukan cuma itu aja Om, udah menghasilkan karya, ternyata pertemanan mereka pun memberikan dampak yang positif untuk satu sama lain. Air Mata Surga itu film mereka seperti apa sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Ada-Adanya. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku menangis pilu hanya tak ucapkan selamat jalan kasih. Air Mata Surga. Pemainnya sudah hadir di sini, sutradaranya dan juga produsernya juga sudah hadir. Yes. Ada Mas Hestu dan juga Mas Agung. Apa kabar Mas Agung, Mas Hestu? Baik, Hestu sehat. Saputra, Agung Saputra. Pemainnya Aku coba ngomong, Hestu. Hestu Saputra, Aku tahu Agung Saputra. Tahu tuh, Mak. Belum ngomong apa-apa. Apa sih? Enggak ngerti. kita ulangi. Sutradaranya Hestu Saputra, produsernya Agung Saputra, pemainnya Dulu. Apa sih? Ini nggak tahu. Surya Tenggara. Oke, lanjut. Adik kakak tau gak sih ini? Oh, itu ya? Kira Marga Saputra nggak ada ya? Marga Saputra? Ada. Ada artinya sendiri tapi nggak ada hubungannya. Mungkin dijodohkan di film ini. Cie. Pekerjaan. Ya pekerjaan. Ini film keberapa buat Mas Hestu? Ini film kelima buat saya. Kelima. Iya. Sebelumnya bernuansa Islami juga kah? Sebelum ini ya bernuansa Islami banget itu di Jogja kemarin ayat-ayat Adinda. Iya. Tapi itu segmennya lebih berat dan sebenarnya lebih buat festival. Oh seperti itu. Iya. Dengan Air Mata Surga ini, para pemainnya tadi ngobrol dalam waktu syuting hanya 2 minggu, tapi Chemistry yang kedekatannya begitu juga luar luar biasa, berarti nyaman sekali. Betul Dan sekali. kenyamanan di Ya. lokasi syuting itu salah satunya adalah sutradara sebagai pemegang kendali. Enggak, sebenarnya itu bisa dibangun dari awal kita punya visi apa, kita punya tujuan apa, dan itu selalu di-share, selalu diskusi, selalu kita terbuka aja, transparan. Artinya kita selalu buka diskusi, ada perspektif apa gitu-gitu. Nah, itu yang bukan cuma dari pemain tapi dari kru semuanya. Jadi mereka punya porsi, kita kasih Kebebasan. Kebebasan berkarya, untuk ya. berkarya. Tapi sebenarnya. emang ini nih, biang kereknya emang kayak waktu readingnya tuh dikit banget, terus di 4 hari. lokasi yang kayak pokoknya nanti kita harus Kita nonton reading oke cuma 4 semua hari. ya, kayaknya Untuk gitu. film itu kok. sangat singkat sekali. Iya, jadi kita yang kayak pemainnya yang kayak baru kenal terus yang kayak panik, oke kita harus deket banget ya. Gue peluk-peluk aja kita gitu. Jadi kayak udah pokoknya udah jadi Karena akhirnya biasanya kalau film itu kan Ini reading dia aja nih. berapa lama. Berapa bulan? Segala macam. 4 hari. Tapi tetap ya kualitas itu tidak bisa dilihat dari segi waktu saja ya. Tidak, ya karena sebenarnya dari pemain-pemain terbaik kita ini juga udah punya basic itu. Jadi kita tinggal mengembangkan dan mengarahkan kita mau sejauh mana berbicara melalui film ini. Jadi Katanya Dewi ini termasuk yang cerewet banget ya, mau adegan nanya. Beneran? Bukan cuma cerewet, dari awal Mbak Dewi waktu mau terima film ini banyak sekali permintaan ke belakangnya. Yang pertama lawan main prianya siapa, terus saya harus ada reading. Ini kan perannya Salah satu suami istri. profesionalismenya. Betul, ini kan perannya suami istri. Chemistry antara Visya dan Fikri ini harus nyambung, harus dapat. Minta 2 minggu. Minta 2 minggu. minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Tapi semuanya itu cerewet, memang harus cerewet. Buat saya kalau nggak cerewet nggak terjadi diskusi. Nggak Itu jadi cerewet. apa-apa filmnya kalau nggak cerewet. Termasuk Perhatian. Iya. Apu, termasuk Mbak Ruina, semuanya diskusi, semuanya cerewet. Memang harus cerewet, kalau nggak cerewet saya susah. Ngerti mereka juga susah. Ini kan berarti sama-sama cerewet. Yang ininya cerewet. Kita cerewet diganti. sabar ya.
Bye-bye aja, bener-bener. Kalau modalnya cerewet doang mah kita bisa loh jadi pemain. Ya, kalau ada pemain terbaik, Berikutnya boleh lah. ada pemain terbaik harus ada sesuatu yang terbaik juga. Figuran terbaik. Nggak bisa cuma lihat-lihat doang mah. Nah, Mas Agung ini Air Mata Surga ini isinya tentang apa sih ceritanya? Ini menceritakan cinta sejati, Mas. Menceritakan cinta sejati, cinta bukan hanya kepada lingkungan, kepada teman, kepada orang tua, kepada sahabat, tapi cinta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, inti ceritanya seperti Iya. itu. Jadi perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi kehidupan. Katanya ceritanya ada tentang keguguran sampai 2 kali dan ini Betul. Ini kisah terinspirasi nyata. dari kisah nyata. Kisah nyata. Diangkat dari novel. Jadi kisahnya dari Jogja, terus dibikin novel sama Mas Agung Irawan berjudul Air Mata Tuhan. Kita filmkan menjadi Air Mata Surga. Oh, gitu. Wi, berat nggak sih, Wi? Apa sih menjalankan peran tersebut? Berat, tapi kembali lagi karena timnya, makanya aku cerewet di awal. Kalau timnya nggak kuat, pasti akan lebih berat lagi untuk menjalankan sesuatu yang dengan waktu sedemikian rupa, dengan kondisi dan tanggung jawab segala macam, pasti berat gitu. Tapi karena awalnya kita udah blank gitu, oke gini. Pahit-pahitan istilahnya. Iya benar. Teamwork banget, semua tuh terlibat. Jadi kayak nggak Mas Restu di bidangnya Mas Restu terus tertutup, Mas Agung sebagai produser juga. Kita tuh bener, Mas Agung sebagai produser, kita juga ada yang kayak pemain, kita request sih kayak akan lebih gini deh. Pemain juga yang kayak aku pengen wardrobe. Jadi kita semua tuh kayak memiliki di film ini. Jadi itu yang Kadang bikin kecerewetan gampang. itu ada menunjukkan ke rasa memiliki yang tinggi terhadap sesuatu ya. Dan jangan salah, ada kejadian lucu waktu syuting ya, Mas. Kejadian lucu waktu syuting, kita pulangnya pagi, Mbak Dewi pulangnya pagi jam 4 subuh waktu itu. Besoknya callingan jam 10, krunya belum ada. Dan Mbak Dewi datangnya jam 4. Ibu saya ya yang pernah kerja sama gue tahu ya gitu, nggak ada urusan mau pulang jam berapa, yang penting callingannya jam berapa, gue hadir gitu, kosong semuanya, gue cuma gini. Terus maksudnya apa? Oh, sama Gua wardrobe, syuting sama sendiri. wardrobe. Belum Baju-bajunya aja. Wardrobe juga belum nyampe, gue cuma gini. Bagus. Kalau nggak salah waktu hari itu kita juga pemain ada beberapa yang break, jadi kita cuma lihat tayangan Instagramnya doang. Iya kan, waktu ke Instagram masih kosong. Akhirnya gue ke balkon aja nyanyi sendiri. Kapan lagi? Callingan pagi. Ya ampun. Gimana nih menghadapi pemain yang cukup perfeksionis? Ya kita harus On balas time. perfeksionis. Justru kita pengennya memang dapetnya begini. Iya. Ini tuh rezeki dari Allah, kita bilang. Ini rezeki banget dari Allah, dapat tim sutradara yang luar biasa hebat, pemain yang luar biasa hebat, krunya luar biasa hebat. Makanya alhamdulillah sampai hari ini dari tanggal 22 kita tayang, film kita masih nomor 1. Siapa bilang film Indonesia nggak bisa jadi nomor 1? Siapa bilang yang bagus-bagus itu melulu film Hollywood? Iya, dan Siapa sekarang bilang berlomba-lomba begitu? antar sesama film Yes. Indonesia juga ya. Oke, bocoran sedikit. Dewi tadi sebagai Fisya. Fisya yang seorang istri. Fisya adalah seorang mahasiswi S2, terus akhirnya menjadi seorang istri, dan mulai dari situ proses ceritanya menjadi tambah plotnya lebih kuat. Oke. Ya. Barena Sebagai Ibu Halimah mertua dari Fisya. masih jahat. Kenapa sih? Apa segitunya gue? Gue kan orangnya baik-baik aja. Ini lucu apaan? Kelihatan baik-baik. Dibilang baik banget. Ya kita yang salah, maaf. Yang salahnya, yang Iya. Baik loh orangnya, baik sabar loh orangnya, sabar. Dia nggak pernah marah-marah, orangnya sabar. Nggak pernah marah kok. Nggak pernah marah. Karakternya dia nggak yang ekstrovert yang meledak-meledak. Nggak. Cuman kalau Alis Dia- udah dia naik dikit, antagonisnya bener-benerin mahal. cangkir, Oh, udah dapat antagonis mahal. Alis naik dikit, sipit-sipitin. Nggak pernah ngomong apa-apa, cuman gerak-gerakin cangkir doang, tegang buat yang nonton. Waduh. Maaf ya Bu, maaf ya. Dari Mas Hestu loh. Kan Mas Hestu yang bisa menjadikan. Oh iya. Tapi lucu, jadi Mbak Mirwinda kalau misalnya kita lagi nonbar, selalu ngomong sama ibu-ibu gini, ibu-ibu kalau mau foto bareng sama saya sebelum nonton ya. Karena kalau sudah nonton, fotonya bisa dirobek-robek, dibakar, dilempar ke mukanya gitu. Iya, kemarin kejadiannya masih waktu kita di Lampung ya. Mau apa dong foto-foto? Terus saya gini, ibu udah nonton film ya belum? Saya jamin abis nonton film ini, ibu pasti akan rasanya pengen graung saya. Waduh ini seru Berarti banget. saking suksesnya memerankan tokoh itu. Sangat sukses. Itu jadi apa di sana? Ceritanya jadi Weni, jadi sahabatnya Fisya. Adalah sahabat yang sangat menyayangi Fisya, berada saat senang
dan akhirnya konsekuensinya di saat susah pun harus ada dan berusaha memberikan. Itu sahabat yang baik ya. Oke. Dan Kita juga jadi pemirsa, apa? nah kita penonton dong, penonton Pasti. setiap hari dan Penonton pemirsa di Indonesia. rumah juga harus tahu kenapa kita harus menonton Film ini. Indonesia Sesaat juga. lagi ya, jangan kemana-mana. Tetap di ada-ada aja. Kau mencuri cintaku, cintaku. Stop, kau mencuri cintaku. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Sini. Ebi lagi jadi apa sekarang? Ebi lagi jadi FD. Oh gitu, Ebi apa sih Ebi? Siapa nih dia yang ngomong? Oh, ada yang ngomong. Apa? Katanya apa? Katanya Ebi ganteng. Ebi. Ini ada sutradara, ada produser juga. Ebi Wah! pengen jadi pemain film. Betul, Ebi Ebi kan pengen mau jadi. jadi figuran terbaik. Oh, Tante Ebi pengen jadi aktris terbaik. Aktor. Jadi kan lu sih. Bi, mau nggak ntar sore Om Irfan ajakin nonton film Air Mata Surga? Mau. Oh ya. Nah, kenapa kita harus nonton? Ya, film Air Mata Surga ini sebenarnya film untuk perempuan, tapi di dalamnya juga ada Konflik. pengorbanan, Yes. kebesaran hati dari seorang perempuan. Jadi manusia itu tempatnya lupa. Ya. Kita setiap saat lupa. Jadi kalau ingin mendapat inspirasi lagi ya silahkan nonton ini. Nah, Dan Film Air Mata bagi Surga. teman-teman kita yang sudah berumah tangga pun jadi inspirasi juga banyak di sini. Betul, Ya. betul. Karena di Bahkan sini yang banyak belum mengajar. berumah tangga juga akhirnya bisa belajar. Bisa belajar. Bisa belajar. bukan jadi takut kan? Enggak. Bagaimana Pembelajaran. memposisikan laki-laki? Ya, di bagaimana memposisikan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Bagaimana si Fikri menjadikan istrinya raja, begitupun sebaliknya. Sebagai ratu, begitupun sebaliknya. Dan banyak sekali kata-kata cinta inspiratif di dalamnya. Ya. Betul. Oh, sangat bagus. Betul. Kita Romantis. nontonnya ABG pasti baper. Ha-ha. Ah gitu. Oh, yaudah. Aku nonton. Aku nonton yuk. Aku juga. Aku nonton. Bisa di rumah juga nonton ya. Air Mata Surga. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Dan ini mengakhiri narasi. Terima kasih ya. Ini lagunya apa? Lagunya? Air mata Air surga. Mata Surga. Air Mata Surga. Ya, ini dia. Dewi Sandra. Ku kedinginan berdiri di atas istana yang retak. Ku meletup mulutku, getir berkata lirih. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri. Bertanya apakah cinta sejati itu ada? Pantaskah ku marah pada takdir, berteriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Maha Memberi cinta, aku relakan kau bersama dengan yang lain. Dan sebelum ku pergi, ku ingin kau bahagia.
sedunia ingin aku hampiri, bertanya apakah cinta sejati itu ada. Pantaskah aku marah pada takdir, berteriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Maha memberi cinta, aku relakan kau bersama dengan yang lain. Dan sebelum ku pergi, ku ingin kau bahagia. Kita tak senadi, namun cinta kita akan hidup walau ragaku mati membeku. Biarkan aku menangis, mengalirkan deras air mata ketulusan, air mata surga. Cuma gitu doang. Tapi yang bener gue kan? Iya, tapi kok nggak kekinian banget ya Mas? Handphone lu aja masih dipencet bukan di slide. Tapi ini beneran, Wi? Beneran. Jadi Beneran dia. kalau misalnya mau dihubungin memang harus lewat Rani atau ke Mas Agus. Jadi kalau pergi orang kan kalau ada dompet sama handphone mendingan yang ketinggalan mana? Mendingan dompet, kata handphone harus ke bawah. Enggak, kalau aku dompet Yang harus dibawa. harus dibawa. Oh, hebat Gue loh. bener ngundang dia merit, Bu. Dari 2 bulan sebelum merit sampai gue udah 6 bulan merit nggak diangkat teleponnya. Masa gue harus udah ke Rani juga. Rani. Tapi gue doain kan. Makasih ya, Bu. Udah baik orangnya. Doain orangnya. Sebelum lu mau merit juga gue udah doain capcus gitu nikah. Baik orangnya. Udah lanjut. Lanjut next. Promo film di masjid jadi cara favorit baru buat Dewi. Fakta atau nyata? Fakta. Promo. Soalnya jarang-jarang ya. Biasanya promo kita Mall to mall mall. atau memang ke TV gitu. Kita senang juga sih. Tapi kalau kita datang ke masjid berarti Sesuatu yang baru ya? Sesuatu yang baru plus. Filmnya berarti ada muatan agamanya bagus salah satunya. Nah ini juga yang harus digarisbawakan bahwa setiap manusia sebenarnya rindu akan kerohanian. Setiap manusia pasti punya roh kan. Iya. Nah itu juga harus kita siram gitu. Harus kita isi terus. Jadi nggak bisa stop cuman di hiburan, cuman stop di ini. Enggak, semuanya bersambungan kok. Jadi ketika ada promo di masjid itu semuanya dapat ya? Semuanya dapat. Promo filmnya dapat, siraman rohaninya juga dapat. Nah. Pantas kita suka hampa gitu ya? Nah, pokoknya kalau udah mulai hampa, kosong, pergi sana ke masjid. Masuk. Bentar. Lu pergi mulu, ngusir gue lu. Tante ini udah bayar ojeknya belum sih? Tante Indri mah jalan kaki dari kebun sirih, kebun jeruk. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marina, Ninti apa kabar? Silakan masuk. Baik. Ini Wah, dia teman-temannya nih. Dewi. Seneng deh hari ini, di sini perempuan semua. Karena ada aku. Aku laki-laki satu-satunya di sini. Iya, maaf ya gak kelihatan, makanya pakai heels dong. Oh iya, nggak laki-laki dong. Apa kabar Mbak Ruena? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. sehat. Tambah cantik ya? Sehat. Makin cantik, Maksudnya? makin cantik, makin segar, makin happy. Amin. Gitu. Iya, karena ini splatteran auranya dari Dewi. Oh, gitu. Selama syuting. Syuting bersama Dewi berapa lama sih kemarin prosesnya? Cepet banget ya, terlalu singkat sebenarnya. Pengennya sih berbulan. Tapi ini fenomena yang aneh nih kalau udah ada nonton filmnya ya. Iya. Biasanya harusnya nggak akur gini. Kenapa emang? Hah? Fenomena anehnya? Soalnya biasanya Belum kalau nonton ya? Mau. Nonton Nanti dong. sore. Sini kan, gaji kan. Itu aslinya baru keluar tuh gitu, Bener-bener. di film ya. Antagonis banget sih dia muka. ember. Apa yang efek bagus apa dari seorang Dewi Sandra? Buat Aduh, Dewi Sandra ini ya. Wah, dia inner beauty-nya kuat sekali. Dia kuat sekali. Dia humble, terus terang aja.
siapapun yang berada di sebelahnya seorang Dewi Sandra pasti akan merasakan nyaman. Iya nggak? Setuju. Kamu merasa nyaman? Jangan bilang nyaman, nanti kamu dicerai sama istri kamu ya. Iya, terlalu nyaman ntar gue. Intinya Membawa aura iya, positif. sangat. Aku juga merasakan itu. Iya, kita Iya. pernah syuting. Aku syuting bareng. Berapa lama Iya. kita syuting? Ya sekian lama lah. Ya aku merasakan itu. Jadi di hutan-hutan mendapatkan siraman rohani yang baru. Jadi ademnya karena pohon-pohon atau? Nah gitu dia baik, Bo. Kalau ada tukang bakso dia traktir mulu. Itu maksudnya. Jadi ini proses Dipalak syuting. mulu, pokoknya gue dipalak mulu sama dia. Martabak mana Bu? Martabak. Sama gerobaknya nih kayaknya nih. Thank you ya. Berapa lama sih proses kemarin itu sebetulnya? Total Syutingnya tuh sorry ya. 2 minggu sih sama traveling ke Jogja ya. Dan Kak. berasa sangat kurang sekali ya? Kurang. Karena ya itu kalau udah nyaman, Karena kita dilaluinya kayak- tuh kok sebentar gitu ya? Karena emang cerita di sini kan family kan, jadi emang kita ngerasain banget kayak bondingnya satu sama lain. Terus karena di sini ceritanya tuh kayak drama keluarga yang kayak isinya problem gitu, jadi kayaknya kita juga jadi kayak Ke bawah menyatu gitu, kayak sama problemnya kayak, duh gimana sih cara solvingnya, jadi kayak Jadi emang bisa dapat pelajaran dari apapun ya, dari cerita film, dari obrolan antar pemain dan sebagainya ya. Kamu tuh pakai jilbab tuh maaf, baru 1 tahun ini kalau tidak salah ya, betul? iya, tapi ya ini juga karena bergaul dengan kebetulan PH ini juga banyak memberikan aura Positif. promo-promo yang ketemu Pak Ustadz, ketemu majelis taklim terus kayak banyak ngobrol sama Kak Dewi. Jadi kayak kayaknya auranya emang jadi makin Jadi semakin semangat untuk mengenal agama ya. Sampai belajar Iqra juga kamu sekarang sedang giat-giatnya, betul? iya, pokoknya intinya sekarang tuh semuanya mulai dari awal lagi. Jadi walaupun kayak zaman belajar dari SD gitu udah, sekarang emang supaya fondasinya lebih kokoh, semua kita ulang belajar Benahi lagi. lagi Nah, dari karena awal. ya, sempat waktu itu kita belajar bareng sama Pak Ustadz Yuke ya. Memang beliau bilang kayak pada saat kamu memang berhijrah, jadi sebelum punya adat kebiasaan yang mau berubah gitu, berbeda, emang nikmatin dari PAUD dulu ya, kayak dari nikmatin aja dulu dari yang bener basic lagi sampai nanti akhirnya meningkat, tapi jadinya kuat. Ya udah, jadi Takutnya aku ngerasa udah bisa padahal kopong sebetulnya ya. betul. Kalau kita agak-agak yang kayak kayaknya inget begitu lupa, kita ngulang lagi, malah takes time. Mendingan ulang sekalian rombak, tapi dari nol ya. majunya bener-bener mantap. Iya, iya. Udah, ini mereka tampaknya udah deket banget ya, tidak hanya Kayak di on kita. cam. Tapi kita di Peres ya. bukan berarti mulut mereka bisa terkunci rapat mengenai beberapa hal yang akan kita tampilkan. Kebanyakan sih foto. Kita akan lihat di mulutmu Harimaumu. Silakan berikan komentar tentang foto-foto yang akan Anda lihat. Ini adalah foto pertama. Ini dia, siapakah dia? Aduh, Kenapa sih? Masalah banget? Enggak kan? Enggak. Coba-coba. Aku tidak bermasalah sama siapa-siapa loh, aku betul. Iya. Aku hanya peranku saja bermasalah, tapi aku pribadi enggak. Cuma saja ekspresi. Sebutkan satu kata. Oke. Oke. Mengenai Morgan. Silakan. Morgan orangnya polos. Polos. Baik. Baik. kayak jin. Anjing gimana sih kayak gitu? Anda harus nonton. Bocoran dong kayak Nggak gitu. boleh, nggak asik, Nonton nggak asik. film. Sebenarnya tuh film ada jam 11, sekarang aja yuk. Ini besok berarti. Oh iya besok ya. Jadi tapping, maaf ya. Tapping. Tadi dulu kayak Jin maksudnya gimana sih? Jadi kita tuh cerita sahabatan kalau di film. Dikit. Terus? Kita selalu sahabatan. Nah setiap kita lagi ngomongin kayak gini nih, Bo. Ngomongin dia. Orangnya tuh pasti selalu suka muncul di antara kita. Saking kita tuh emang selalu lengket sahabatan. Sorry, itu di cerita tuh kenyataan. cerita sih pengennya sih kenyataan tiba-tiba dia muncul ya, cuman dia lagi Kenyataan juga gitu. iya kenyataan suka Iya kan? gitu sih. Morgan mana, pokoknya nggak kelihatan tiba-tiba. Iya hai gitu. Kalau mau nyari Morgan tuh gampang tahu, tiap ada yang hajatan pasti ada Morgan tunggal. Itu organ. Oke. Aduh, Ini aduh. Tadi ini aduh. Satu kata. Silakan Dewi. Jail. Jail. Anak gue. Anak gue, ya dianggap satu kata deh, satu komentar.
Iya lucu sih, unik ya. Uniknya kenapa Jailnya gimana sih? Dia tuh ternyata dibalik kelakiannya, sosokannya yang kayaknya ini cowok cool banget ya, apa Jail banget, dia suka ngerjain orang, terus suka bercanda, pokoknya Pokoknya dia tuh unpredictable, jadi kadang-kadang kita mikir kayak dia itu cool, ternyata dia tiba-tiba dia yang the one yang akhirnya malah nyela atau enggak yang kayak kalau nggak dia suka foto-foto, terus gue nyomblang-nyomblangin wardrobe sama siapa yang lagi Kamu cocoknya sama ini kompor. gitu. Oh gitu jodoh-jodohin. Untungnya kita dijodohin nih, Mai. Oh iya, karena produk baru ya. Baru launching. Produk, maksudnya packagingnya baru, produknya tetap aja udah lawas. Next, lanjut. Oke. Ini maksudnya. Kangen gak sih, Mom? Bukan main. Ini on and off screen. Kalau kita nih ya, Mama tuh selalu setiap off screen kita lagi nggak syuting, pasti Mama selalu cerita tentang beliau. Jadi emang tetap ya Mam ya, kayak diantara kita terus. Iya. Tapi itu semua terjadi sih ya. Ibuku juga begitu kan. kalau mau tahu tentang cinta Sejati. ya ini. Kita mainin Ini film bener-bener tentang cinta sejati, tapi Mami Rowena tuh di lokasi memberikan kita living proof, walaupun ini juga based on true story film ini, tapi Mami tuh kayak nunjukin bahwa spiritnya tuh kayak ngenularin kita ya, kayak ngajarin bahwa spiritnya a really great love tuh ada di couples ini. Amin. Berapa bulan yang lalu itu ya? 6 bulan yang lalu. Baru 6 bulan yang lalu. Pasti berat ya. Tidak ada yang pernah siap untuk kehilangan orang yang kita cintai. Enggak. Tapi yang harus kita sadarin bahwa sekarang saya jadi mengerti, dulu ada orang berkata bahwa jangan pernah menunda jika engkau ingin menyayangi atau ingin mengatakan I love you atau sayang pada seorang, jangan pernah kau tunda karena kita tidak pernah tahu besok apakah kita masih bisa atau sejam ke depan kita masih bisa. Tapi saya puas 15 tahun 6 bulan menjadi istri seorang James Sahertian. Kalau orang bilang sekarang bahwa kamu Yang udah lama gak ketemu di negara orang. Saking sibuknya soalnya. Saking sibuknya juga Bu Dewi. Tapi Mas Agus itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Mendukung apapun keputusan sang istri kah? Tentunya dia ada koridor lah. Sebagai seorang imam, Ivan juga tahu ya. dong. Sebagai seorang imam kan punya kewajiban. Istri pasti menjadi tanggung jawab seorang suami. Jadi dia benar-benar menjaga koridor itu. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa, diingetin lagi, ayo kamu harus ini, lebih aktif lagi ke taklimnya, lebih aktif ngajinya, sholatnya, iya dong. Mengenai busana, suami juga ikutan suka menentukan, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Nah itu satu-satunya yang Mas Agus sebenarnya tidak memaksa, karena itu harus datang dari hati. Dia takutnya kalau dia memaksa nanti kalau misalnya Agusnya udah nggak ada duluan atau gimana segala macam nanti gitu. Nauzubillah min zalik ya. Ya, apapun bisa terjadi. Iya, tapi kan kita menggunakan hijab atau kita berubah hijrah karena orang lain. Sedangkan kita harus melakukan itu karena Allah. Jadi dia cuman gini, saat waktunya tepat kamu pasti bisa merasakan dan tentunya saya sebagai suami pasti akan mendukung. Dan ini pun karena doa dia juga ya pasti ya. Insya Allah. Amin, amin, amin. Bahagia banget. Seneng banget. Seneng banget loh, sumpah. Iya kan, mungkin kalau dulu mungkin nggak dapet gitu dukungan seperti itu. Iya kan. Kewajiban-kewajiban seorang istri pun dilakukan. Salah satunya adalah meminta izin apapun yang ingin dilakukan. Keluar rumah sekalipun selangkah pun harus minta izin. Itu selalu dilakukan. Selalu. Mau punya pekerjaan itu juga pasti dibawa sholat. Terus setelah sholat aku duduk sama dia, kita diskusi. Aku manggilnya dia ayah, meskipun kita nggak punya anak ya, belum punya anak. Tapi aku, ya menurut kamu gimana? Ayah terus manggil ke Dewi? Bul. Kok Bul? Kok Bul? Dia manggilnya Gembul. Bule kali bule. Maksudnya bule, lu jangan negatif thinking. Bukan gembul, menurut dia gembul, kamu tuh gembul banget. Pipiku kan gini. Ayah dan embul. Iya. Yaudah kita akan ngobrol lagi dengan Dewi Sandra dan jelas ini banyak sekali inspirasi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Tetap di ada-ada aja. Ingin lagi
tahu itu lagu buat siapa. Buat semua orang kan, Iya, betul. buat masyarakat Indonesia. Ada di chapter keberapa gitu. Rasa banget lu Van, sumpah. Oke, anyway. Anyways. Ada ini nih, ada suguhan khusus untuk Dewi Sandra. Apa nih? Gelasnya sih gelas biasa, tapi airnya luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Silakan minum. Gagak, lu bikin kesel lah. Sudah gitu aja minumnya. Alhamdulillah, mau lebih banyak Boleh, lagi. boleh, minum Gua lagi. dikit aja insya Allah bisa jujur. Oke. Dia plong. Betul, karena setiap tetes yang mengalir ke tubuh Dewi Sandra akan menghasilkan kalimat-kalimat dari bibir indahnya yang penuh dengan kejujuran. Dewi Sandra. Masalahnya muka lu jahil tau gak, Van? Enggak. Kan kita temen. Oh, iya. Gue tahu Oke. jahilnya main siapa aja. Wi, Ya, bahagia nggak sih yang dirasakan sekarang? bahagia. Apa yang bikin kamu bahagia? Bahagia karena sudah berdamai dengan masa lalu dan juga berdamai sama diri. Berdamai dengan masa lalu maksudnya? Ya waktu itu kan kita selalu menyalahkan gitu, pasti ada yang salah dengan masa. Ini kenapa deg-degan gitu Ya, ya? itu detak jantung ibu. Tanpa terasa kita sudah menyadap. Oke. Dengan air ini Dengan ya? air ini. Ih, hebat banget loh. Boleh gua minta? Boleh segalon. Bawa pulang ya? Oke, jangan mengalihkan perhatian, konsentrasi. Ya, jadi kan kalau dulu kita selalu merasakan bahwa something is wrong, ada sesuatu yang salah dan kita berusaha menutupi atau berusaha menyalahkan orang lain. Itu yang paling penting kan. Kita selalu bukan aku yang salah, tapi dia atau siapa. Tapi saat kita harus introspeksi dan jujur, ternyata orang lain tidak mungkin akan salah kalau kita juga tidak punya salah. Jadi kata orang gini, gagal sekali wajar. Tiba-tiba ada kegagalan lainnya, mulai panik. Dan takut untuk mengambil keputusan yang ketiga karena ada ketakutan untuk terjadi kegagalan lagi. Itu juga yang dirasa. Iya dong. Trauma. Ya. Apa yang membuat tiba-tiba, oke, move on? Yaitu saat aku meluruskan hati, berdamai dengan diri, dengan masa lalu, semuanya jadi semua orang-orang yang mungkin pernah aku sakiti, yang pernah aku singgung, yang pernah apa, aku minta maaf. Oh iya? Ya, aku telepon. Kalau aku pernah nyakitin kamu, tolong maafin aku. Karena sadar nggak sadar ya, kan namanya manusia itu pasti kita selalu ngeluarin kata-kata yang kok gitu sih? Iya. Akhirnya disumpahin atau didoain yang enggak. Betul. Makanya Akhirnya minta maaf minta satu-satu. minta maaf. Apa respon orang-orang tersebut? Ya akhirnya karena kita sudah berdamai ya Plong ya? plong. Berdamai, benar-benar berdamai. Makanya aku bilang, aku berdamai dengan masa lalu. Wow, itu sebuah keberanian loh untuk meminta maaf kepada orang yang mungkin sadar nggak sadar juga kan. Ada beberapa orang yakin, oh ya gue pernah salah sama dia. Ada beberapa takutnya salah nih. Masalah kita salah atau tidak salah itu nggak penting. Sebenarnya masalah kita mau berdamai itu. Dan kita mengatakan, buat aku ya, karena setiap orang pasti punya salah kok. Ya. Ya itu sengaja. Sama manusia harus minta maaf sama manusianya baru sama yang di atas ya. Betul. Dan itu yang dilakukan. Yes. Oh. Yes. Berbicara mengenai Allah. Protes, menantang Allah pernah dilakukan. Banget. Dengan sampai ucapan, Allah, why? Why? Do you really exist? Bener-bener ada Allah nggak sih sebenarnya? Beneran sampai terpikir sampai gitu. Di mana? Di mana? Allah ada di mana? Coba tunjukin ke gua di mana dirimu ya Allah. Pernah. Wow. Saking marah dan kesel dan frustasi. Kok tampak gak sayang sama gue gitu? Iya. Salah gua apa? Salah gua apa? Pernah. Terus? Dan akhirnya bertobat. Bertobat karena sebagai sebuah hamba tidak pantas. Ya. Kita mengucapkan kata-kata seperti itu, lalu aku ambil air wudhu, aku minta maaf. Lagi-lagi minta maaf. Karena manusiawi.
dan kemarahan yang ada di dalam diri kita yang selalu mau menyalahkan orang lain termasuk Tuhan kadang-kadangnya. Apa itu? Ketika marah sama Allah, tiba-tiba apa ya yang membuat oh my god, astagfirullahaladzim. Momen apa sih? Ya itu, Kesadaran aja. momen yang aku mulai marah-marah yaitu orang tua diambil, pasangan diambil, harta diambil, otak juga udah nggak bisa. Oh, ini kenapa ya, aku apa nih, something wrong. Ya berarti kan tidak bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Akhirnya bersyukur sedikit demi sedikit. Akhirnya ya itu bertobat. Soal mengenai menutup jilbab pun katanya ada sebuah kepada Allah. Iya. Tunjukkan. Kalau Allah itu kan udah sholatnya mulai dikit, terus mulai ke taklim. Sekarang saya ingin dari Dewi yang suka menang dan ngeyel dan segala macam. Saya bilang, ya Allah, saya nggak mau jatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Betapa bodohnya dan betapa lemahnya saya ini, sehingga saya butuh tunjukmu ya Allah. Jadi kata-katanya udah nggak ngeyel lagi, nggak rese lagi. Jadi dengan sholat, dengan bersujud, saya berbisik kepada bumi dan alhamdulillah langit pun menjawab. Aku ambil Al-Quran karena aku orangnya logik kan, Oke. Saya tahu mungkin Allah tidak akan menjawab dengan mimpi, tidak mungkin akan menjawab dengan cara-cara yang buat saya nggak logical gitu. Yang saya tahu adalah semua ucapan dan kata-kata Allah ada di dalam Al-Quran. Saya ambil Al-Quran, saya cuma bilang, nawa itu ya, kalau memang saya harus hijrah dan menutup aurat, tolong tunjukkan ayatnya. Terus? Aku kan bukan anak pesantren, bukan anak yang pinter baca Al-Quran, jadi bukanya juga random gitu, bener-bener gerrrrk. Berhenti satu halaman? Berhenti satu halaman, itu di surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, hai Nabi, katakan kepada istri dan anak-anak perempuanmu agar dia menutup aurat sehingga aku bisa mengenalmu dan aku akan menjagamu dan kamu akan aku sayang. Langsung nangis gue, itu gue bener-bener langsung yang nggak ada mikir, nggak panjang lebar lagi. Terima kasih Allah. Engkau udah langsung tutup aurat. Langsung tutup aurat, langsung telepon manajer. Semua kontrak-kontrak batalin. Suami kebetulan udah berangkat kerja karena hari itu dia lagi ada meeting. Jadi aku email, nggak mau ganggu suami juga kan. Sayang, nanti kalau kamu ketemu sama aku minta maaf ya. Aku nggak ngomong duluan karena ini urusan aku sama Allah. Seketika itu juga langsung berhijrah. Seketika, udah nggak mikir lagi. Ya Allah. Wih. Ya udah. Itu. Dan memang benar gitu. Ayat itu tidak bisa dibohongin bahwa iya ya, Allah benar-benar sayang. Jadi kita dirangkul, kita dijaga yang tadinya kita merasa baik untuk diri kita, tapi menurut Allah tidak baik, satu persatu disingkirkan. Pekerjaan yang tidak bermanfaat. Ini bukan masalah materi ya, bukan masalah duniawi, tapi kita nggak bisa bohong saat kita hijrah secara spiritual, kita menemukan kedamaian yang nggak bisa dibeli oleh apapun. Makanya hidayah itu kan orang kan suka bilang alhamdulillah dapat hidayah atau insya Allah mudah-mudahan saya dikasih hidayah. Itu mahal banget Ketika tangan Dewi membuka Quran juga, sadar nggak sadar ada tangan Allah di sana. Coba mengantarkan kamu ke ayat tersebut. Kenapa harus ayat itu? Kenapa mata gue harus tertuju ke ayat itu? Berarti kan itu connection. Ya Allah itu benar-benar ada. Dan Allah berbicara sama kita setiap saat, sedekat urat nadi kita. Ya kan, Pan? Lu pasti sering mengalami juga, yakin gue. Karena hati lu lembut, Pan. Gue bisa melihat bahwa aku adalah orang yang jarang nangis, nggak suka cengeng gitu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa orang yang suka nangis atau lembut gitu hatinya,
Itu karena dia dekat sama Allah. Sangat dekat. Dan memahami apa tujuan hidupnya. Dan dia harus bersyukur itu ya. Nggak semua Sangat. orang mendapatkan sentuhan dari Allah secara langsung istilahnya. Alhamdulillah. Untung masih ada umur untuk memperbaiki diri ya. Itu Van. Kebayang nggak kalau gue nauzubillah min dzalik ya kenapa-napa pas lagi pakai rok mini tuh tak ingin lagi tak ingin lagi beneran gitu ya. Kebayang nggak? Kata orang ntar aja dia habis tua, bla 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 bla. Siapa yang tahu? Siapa sampai yang tua. menjamin? Siapa yang menjamin umur kita akan sampai ke umur tersebut? Iya kan? Ada yang disesali nggak apa yang telah dilewati selama ini? Kalau misalnya disesali, saya nggak bisa menyesali karena tanpa proses itu mungkin saya tidak ada di titik ini. Dan saya yakin bahwa Allah mengizinkan semua itu terjadi karena saya adalah orang yang butuh proses seperti ini. Dan sampai detik ini gue juga masih berproses, Van. Ya. Dan selalu meminta maaf, minta ampun kepada Allah. Bener, setiap hari pokoknya pulang dari sini, aduh Allah kalau gue masih ada salah, maafin gue ya, masih banyak. Aduh tafakur bener-bener introspeksinya jauh lebih. Kalau dulu kan suka-suka gue, kenapa? Sekarang takut. Dia kecil banget ya. Kecil, manusia nggak ada apa-apanya. Dewi Sandra. Minta ampun atas kesalahanku. Minta ampun aku atas dosa-dosaku. Apakah kamu benar-benar sayang aku? Tentu saja ku benar sayang kamu. Buktikanlah, buktikan, coba buktikan kepadaku. Embi bagus suaranya. Nanti dikasih permen lagi ya. Waalaikumsalam. Tante Indri. Aduh Tante. Tante jangan. Itu gerakan jeng titi. Oh iya, Karena enggak. Tante Indri. Enggak kan Indri kan gini. Oh iya. Indri kan gini. Dari mana sih Tante? Tante Indri dari Kebon Siri biasa. Terus. Tante Indri kan siaran dapat job baru. Terus? Pagi-pagi kan Tante udah dipecat tuh. Jadi Tante siaran radio ceritanya. Curhat mulu ibu ya. Kenapa? Curhat mulu. Ya biasa. Bawa apa itu? Ini dari Kebon Siri. Apa tuh Oh, oleh-oleh? kebun sama sirih. Atau nyata? Silakan baca Tante. Dia nggak bisa santai ya emang ya? Bisa. Fakta atau nyata? Tante. Ya. Tadi kan Tadi Tante Irfan nangis ya? Tante Irfan. Tante Dewi tadi cerita tentang hidayah jilbab. Oh ya? Oh pakai jilbab. Nah, aku memutuskan untuk pakai jilbab. Bercanda. Kapan kira-kira? Cepat. Pernah berdandan ala Barbie? Iya dia mah cantik banget. Pernah kan, bener kan? Zaman dulu ya, zaman ente-ente belum pada lahir ya. Tuh. Wih, ini lu ya, Wi. Serius? Iya. Lihat tuh shading hidung. Hah? Iya bener, putih ya, seputih-putihnya tengahnya ya. Sampai tengahnya putih begitu. Tapi itu ya, Dia kan kayak jalan tol sentul. selalu menjadi brand image dari beberapa produk kecantikan ya, make up ya. Iya. Emang suka eksperimen kan namanya kita setiap hari manggung gitu pasti bosen kan, oh bulu matanya mau yang ini apa Iya. segala macam apa ya Barbie, tapi Barbie agak selengean sih kalau ini. Om, coba dong dandan kayak gitu. Kayak gimana sih kalau Om Irfan? Coba tantangan ya. Iya, tantangan buat Om Irfan. Gimana Ini kalau biar- Senin besok kita tantang Om Irfan dandan ala Barbie? No, Ken-nya jadi Ken. Ya, Barbie cowok, aku udah Udah Ken, selesai. jadi Ken. Yes. Tapi ini mah namanya Barbie Kasarung ya kan, pakai sarung sih. Kan tetap cinta Oh Indonesia. iya bener. Next. Rumah Dewi tuh ya banyak gebyoknya. Apa?
Ya kan? Sama kayak rumah lo. Oh iya sama, iya benar. Lu ngomong gebyar sama gembiar ke gue beda tipis ya. Thank you. Kedua, fakta atau nyata? Pernah dikira bukan Dewi Sandra karena lebih mancung dan lebih tirus. Itu baru-baru ini. Gimana Kemarin ceritanya? ceritanya lagi promo film Air Mata Surga. Lelah ya sepanjang hari itu, terus tiba-tiba masuk kamar, aduh pijet kali ya, pijet. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, dia ngeliatin aja. Dia bener-bener liatin, fokus dari atas sampai bawah. Mbak mirip Dewi Sandra ya. Terus kan biasanya kalau pijet kita enggak. Soalnya biar kita fokus di pijit, biar nggak ngobrol gitu. Enggak kok Bu, Dewi Sandra siapa sih? Dewi Sandra siapa? Itu pemain sinetron, pemain film. Tapi Mbak enggak kok, Mbak lebih kurus, lebih mancung hidungnya. Berarti lu di TV gendut. Iya. Terus habis itu karena dia ngomong gitu gue yang agak nggak terima kan. Akhirnya gue konfirmasi gitu. Bu, ternyata saya minta maaf, saya benar-benar Dewi Sandra. Enggak, Mbak ini bukan Dewi Sandra, enggak mungkin. Jadi dia nggak terima, dia sama sekali nggak terima. Enggak, Dewi Sandra itu gemuk, hidungnya, pokoknya hidungnya nggak kayak Mbak ini. Astaga. Bu, tapi saya Dewi Sandra. Enggak mungkin. Ngapain coba dia datang ke sini Palembang? Itu tukang pijitnya. Yuk kita telepon tukang pijit. Halo. Ditangkap sama tukang pijitnya Mawar. Mawar. Wah. Tapi itu beneran sih Ibu. Beneran lucu banget. Akhirnya kita ketawa-ketawa aja. Tapi akhirnya dia nggak tidur juga karena dia ngobrol. Akhirnya dia konfirmasi kalau dia Dewi Sandra. Oh, Tante Indri juga pernah kan tukang pijit yang ini? Tante Indri bunting ya, padahal nggak bunting, puas loh. Dalam banget tuh. Fakta atau nyata? Oh, berapa bulan? Kemarin masuk rumah sakit karena kandungannya kurang. Bohong, itu kan gosip gua. Lanjut. Biasanya kalau begini happy banget. Ya, amin lah. Bukan berarti lu nggak happy dong. Hah? Happy? Iya. Thank you. Pernah 3 hari nggak pegang handphone karena sedang asyik dengan keluarga? Fakta ya? Beneran? Fakta. Bisa nggak pegang handphone? Bisa banget. Iya, gue nelpon dia dari gue belum kawin sebulan sampai dia udah kawin setahun gak diangkat-angkat teleponnya. Enggak, emang lu gak tergantung sama gadget? Kasih ya, Ran. Sama sekali nggak tergantung sama gadget? Sama sekali Lo enggak. nggak tau kalau bisa di lokasi syuting nih, kita heboh pakai handphone. Dia enggak, dia diem aja. Cantik aja deh. Gak punya pulsa kali? Tahu aja lo jalan. Nggak, kadang-kadang kan aku lebih suka kita ngobrol. Mumpung kita ada situ, you are in that moment. Ada alasannya kenapa kita ada dengan Ivan, ada dengan Indri untuk ngobrol. Terus kalau semuanya lagi main gadget, terus terus kapan gue mau ketemu? Harus di handphone juga. Tapi ayo apa? Lu mau maksudnya ngomong apa? Orang-orang sekarang apa? kan, ya apa? harusnya kayak lu. Nah iya. Tapi kan Ada aja. semua Om Irfan yang beresin. Udah beresin, berantakan lagi. Nggak Ebi, Tante Ayu, Tante Indri. Kok ada diary? Ada diary punya Tante Ayu. Boleh baca nggak ya dari orang? Penonton? Jangan bilang-bilang kalau aku baca diary-nya Tante Ayu ya. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Soalnya pacar aku ninggalin aku. Padahal aku sudah berusaha untuk jadi yang terbaik buat dia. Tapi kenapa ya dia malah mengkhianati aku? Padahal aku kan cantik. Coba aja deh, mana ada sih perempuan yang lebih cantik dari aku? Yang lebih mahal banyak. Tapi aku coba buat sabar aja. Soalnya aku selalu punya banyak orang yang support sama aku. Kayak Irfan,
Kak Indri, Ebi juga support aku. Udah dulu ya, Diary. Nanti aku curhat lagi deh sama kamu. Aku mau move on dulu. Ya, Ayu kasihan. Ayu. Lagian cowok itu gitu sih sama Ayu ya. Ayu, maafin Om Irfan. Om Irfan gak bermaksud ngolok-ngolok Ayu kok. Mudah-mudahan Ayu Ting Ting dapat jodoh yang terbaik. Ayu. Ayu. Kasih nih kakak. Om Ipan, aku pulang. Ya. Om Ipan, Ebi pulang. Om Ipan kenapa? Enggak apa-apa. Om Ipan lagi pilek, ingusan. Iya. Ini Om Irfan capek, ini beres-beres buku Enggak, banyak Om Ipan banget. kok ngelap-ngelap mata. Enggak. Kelilipan ini banyak debu di bukunya pas. Bohong, aku kan kenal sama kamu lama. Kamu kenapa nangis? Enggak nangis. Nangis? Kenapa? Ada apa? Om Ipan najis. Nangis. Nangis Ebi. Ada apa, Van? Ada apa, Pan? Ini baca catatan hariannya Ayu. Baca catatan harian. Om Ipan kok baca? Tahu nggak? Tante Ayu. Kasihan dia. Tapi jangan bilang-bilang Tante Ayu, kita baca Iya. catatan harian. Sedih. Soalnya di bawahnya mereka. Tante Ayu pakai tulisan bahasa Inggris, Ebi nggak ngerti. Sedih. Move on. Ebi kok bareng Tante Dewi Sandra? Nggak sengaja tadi ketemu Ebi. Aku ketemu kakak Dewi. Kakak Dewi banyak banget yang aku dikasih permen. Wow. Tapi ingat. Abis makan permen segede gini Habis harus... makan permen segede ini harus nambah lagi. Jangan dong. Salah. Harus Siapa kak? Sisiran rambut. Sikat gigi. Coba kasih tahu adik-adik di rumah, yuk cepet kalau habis makan permen jangan lupa. Teman-teman, kalau habis makan permen yang manis kayak gini, harus segera sikat gigi supaya kotorannya tidak menumpuk dan menjadi plak kemudian membuat gigi keropos. Betul. Udah, ini enak banget Ebi ya. Ebi suka? Suka. Coba jilat. 6. Ayo dong. Suka? Makasih Om Yaudah, Irfan. temenin Om Irfan ngobrol aja deh. Ayo. Kebetulan ada Tante Dewi, yuk kita ngobrol ada bareng Dewi Sandra. Ada ngobrol. Apa kabar, Wi? Baik. Jadi Ayu kenapa? Tetap Ayu. kepo. Ayu berusaha move on. Kalau lu sih udah bisa move on ya cepet ya. Harus ya. Apapun yang terjadi kan yang namanya masa lalu, kalau kita terus di situ kita nggak akan maju-maju. Betul. Ya dong? Dan Hidup itu berjalan. Berjalan ke depan. Kalau Betul. kita di stay di situ, akhirnya kita pasti akan terpuruk, akan merasa sedih. Tapi aku percaya Ayu juga pasti bisa move on. Oke. Dan insya Allah pasti mau dikasih yang lebih baik Itu lagi. dia. Gue selalu bilang sama Ayu, udah Ayu tenang. Yang penting Iya. kita percaya. Betul. Sholat, doa. Semua masalah pasti ada dalam kehidupan kita. Nama orang hidup nggak akan terpisah dari sebuah masa. Tapi yakin Allah akan memberikan masalah sesuai dengan kemampuan ya. Betul. Kalau kata gurunya Ebi, Apa? kalau misalnya ada masalah, bilang sama masalahnya, kamu masalah besar, aku pasti akan bisa melewati kamu karena aku punya Tuhan yang lebih besar. Betul. Tapi Wi ngomong-ngomong, emang pernah sering sekali merasa terpuruk ya? Ya naik turun
intinya gini, hidup itu pasti ujian kan. Mau kita seneng ujian, mau kita tidak seneng itu ujian, mau kita miskin ujian, mau kita kaya ujian, mau punya anak ujian, mau tidak punya anak juga ujian. Semua adalah sebuah ujian. Betul. Ya. Memang, kemiskinan dengan ujiannya, kekayaan dengan ujiannya juga. bagaimana kita mengatur semuanya untuk menjadi sebuah ujian itu akhirnya ladang pahala dan tempat ibadah kita. Masa terpuruk yang paling dalam seorang Dewi Sandra pas apa sih? Ini ya. Apa sih? Kan kamu tahu, Van. Pokoknya masa terpuruk itu saat ini namanya anak ya, pasti deket sama orang tua. Ya. Dan saat kita kehilangan sosok ibu, sosok ayah, di mana kita pasti bersender ya kan? Kita punya masalah pasti minta doanya sama siapa? Ya. Nah saat orang tua adalah sumber keberkahan kita. Betul. Saat itu dua orang yang luar biasa direngut istilahnya diambil. Saat kebersamaan aku juga mengalami gagal pernikahan. Ya. Jadi udah nggak punya pendamping juga. Orang tua meninggal, pendamping hidup sebagai tempat bersender kita pun hilang. diambil. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi kayak garu-garu kepala gitu. Terus mau sama siapa? Tapi ternyata itu adalah cara Allah untuk bilang, aku yang kangen sama kamu dan aku akan bantu menyelesaikan kamu. Makanya balik ke aku gitu. Sempat marah nggak kau? Maksudnya kan? Sangat. Marah banget gua, Van. Dan bentuk? Ya pokoknya males sholat terus. Karena gue tahu Dewi Sandra itu dari dulu, jadi kalau gini, pemirsa di rumah kalau melihat Dewi ada metamorfosis dalam penampilan. Orang lihatnya tuh seperti, kok berubahnya tiba-tiba. Padahal gue tahu Dewi dari dulu, oke, penampilan di panggung seperti apa. Tapi alhamdulillah sholat rajin ya. Gue dapat informasinya dari adik lu, si Nina itu. Nina tuh kira, aduh Van, Dewi mah baik banget, Dewi itu sholatnya rajin banget, gue tuh malu sama dia gitu. Nina pun rajin sebetulnya, lu lebih rajin lagi. Sampai saking marahnya sama Allah, jadi kayak protes gitu. Gak sholat? Ya udah, kalau gitu kenapa harus sholat juga? Toh gue udah sholat, melakukan baik kepada semua orang, toh akhirnya sakit-sakit juga gitu. Tapi ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih dahsyat gitu. Yang kadang-kadang sebagai manusia kita nggak ngerti. Memang untuk logika manusia nggak masuk akal. Tapi ternyata Allah mau menggantikan orang-orang yang mungkin kita merasakan orang-orang yang tepat dengan orang-orang yang jauh lebih tepat lagi. Dan untuk mendekatkan kita lagi, untuk memperkuatkan hubungan kita sama Allah gitu, diluruskan niatnya. Bersama dengan kadang-kadang kita sholat karena ya Allah, karena aku mau minta rezeki lagi, aku aku mau bahagia sama kita yang mengatur Allah. Nggak kayak gitu caranya. Lakukanlah saja, biar Allah yang menentukan kebahagiaan apa untuk kita. Allah yang menentukan. Akhirnya dapat suami yang sekarang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mas Agus. Kamu nggak ketemu Mas Agus ya? Enggak, aku nggak ketemu. Atau enggak, aku ketemu sama Tante Dewi, sama Om Agus. Berapa bulan yang lalu di Bangkok. Gak sengaja aku lagi belanja, tiba-tiba ngeliat, kok ini perempuan cantik banget berjilbab tuh sama ini. Kok ini gue kenal. Dewi. Ini kita ketemu. Lagi bawa-bawa koper, ya kan? Suka gila dia emang. Belanja bawa koper gede banget Om Irfan. Tapi seneng ya Om ya, berarti ya. Jadi apa ya, ketika kita bertemu di negara orang, sesama orang Indonesia, apalagi kenal ya, seneng banget ya. Seneng banget. Tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Indonesia aja, hah? Indonesian? Hai gitu. Ini tiba-tiba ketemu dengan temen kuat ya gitu. Yang menjadikan saya kuat, menjadikan saya sekarang ini seperti ini adalah dia. Kalau tanpa dia mungkin saya bukan saya yang sekarang. Ada hal-hal yang nyesal belum dilewati bersama dengan almarhum? Kalau ditanya masalah itu jujur 15 tahun 6 bulan kurang ya kayaknya gitu ya. Pengennya sih selalu, karena pada saat Mas James udah nggak mau ada tuh kan sempat dia bilang saya capek gitu, saya mau pergi. Saya cuma bilang sama dia, kok kamu tega mau ninggalin saya? Kamu janji kamu nggak akan pernah ninggalin saya. Terus saya bilang kalau saya tua nanti saya sama siapa? Kalau saya sakit yang take care siapa? Dia coba ngeliatin saya, tapi pada akhirnya kan semua itu harus kembali ya, siap tidak siapnya kita gitu. Tapi
Intinya selama 15 tahun 6 bulan menjadi seorang istri James Artian itu membuat kebanggaan dalam hidup saya yang akan saya bawa sampai mati. Yes. Dan saya terima kasih justru saya mendapatkan seorang suami seperti seorang James Artian. Dan tugas kita mengirimkan doa untuknya ya. Selalu. Insya Allah akan ketemu lagi di akhirat nanti ya. Amin, amin, amin. Dan kekal di sana. Amin. Aduh, ini mereka mengenai cinta sejati, hubungan antar pemainnya begitu erat, membuat sebuah karyanya juga pasti layak untuk ditonton. Bukan cuma itu aja Om, udah menghasilkan karya, ternyata pertemanan mereka pun memberikan dampak yang positif untuk satu sama lain. Air Mata Surga itu film mereka seperti apa sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Ada-Adanya. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku menangis pilu hanya tak ucapkan selamat jalan asing. Air Mata Surga. Pemainnya sudah hadir di sini, sutradaranya dan juga produsernya juga sudah hadir. Yes. Ada Mas Hestu dan juga Mas Agung. Apa kabar Mas Agung, Mas Hestu? Baik, Hestu sehat. Saputra, Agung Saputra. Pemainnya Aku coba ngomong, Hestu. Hestu Saputra, Aku tahu Agung Saputra. Tahu tuh, Mak. Belum ngomong apa-apa. Apa sih? Enggak ngerti. kita ulangi. Sutradaranya Hestu Saputra, produsernya Agung Saputra, pemainnya Dulu. Apa sih? Ini nggak tahu. Surya Tenggara. Oke, lanjut. Oke. Adik kakak tau gak sih ini? Oh, itu ya? Kira Marga Saputra nggak ada ya? Ada. Ada artinya sendiri tapi nggak ada hubungannya. Mungkin dijodohkan di film ini. Pekerjaan. Ya pekerjaan. Ini film keberapa buat Mas Hestu? Ini film kelima buat saya. Kelima. Iya. Sebelumnya bernuansa Islami juga kah? Sebelum ini ya bernuansa Islami banget itu di Jogja kemarin ayat-ayat Adinda. Tapi itu segmennya lebih berat dan sebenarnya lebih buat festival. Oh seperti itu. Iya. Dengan Air Mata Surga ini, para pemainnya tadi ngobrol dalam waktu syuting hanya 2 minggu, tapi Chemistry yang kedekatannya begitu juga luar biasa, berarti nyaman sekali. Betul Dan sekali. kenyamanan di Ya. lokasi syuting itu salah satunya adalah sutradara sebagai pemegang kendali. Enggak, sebenarnya itu bisa dibangun dari awal kita punya visi apa, kita punya tujuan apa, dan itu selalu diskusi, selalu kita terbuka aja, transparan. Artinya kita selalu buka diskusi, ada perspektif apa gitu-gitu. Nah, itu yang bukan cuma dari pemain tapi dari kru semuanya. Jadi mereka punya porsi, kita kasih kita kasih Kebebasan berkarya, untuk berkarya. Tapi sebenarnya. emang ini nih, biang kereknya emang waktu readingnya tuh dikit banget, terus di 4 hari. lokasi yang kayak pokoknya nanti kita harus Kita nonton reading oke cuma 4 semua ya, hari. kayaknya Untuk gitu film itu kok. sangat singkat sekali. Iya, jadi kita yang kayak pemainnya yang kayak baru kenal terus yang kayak panik, oke kita harus deket banget ya, gue peluk-peluk orang kita ya gitu, jadi kayak udah pokoknya udah jadi Karena akhirnya biasanya kalau film itu kan Ini reading dia aja nih. berapa lama. Berapa bulan? Segala macam. 4 hari. Tapi tetap ya kualitas itu tidak bisa dilihat dari segi waktu saja ya. Tidak, ya karena sebenarnya dari pemain-pemain terbaik kita ini juga udah punya basic itu. Jadi kita tinggal mengembangkan dan mengarahkan kita mau sejauh mana berbicara melalui film ini. Jadi Katanya Dewi ini termasuk yang cerewet banget ya, mau adegan nanya. Beneran? Bukan cuma cerewet, dari awal Mbak Dewi waktu mau terima film ini banyak sekali permintaan ke belakangnya. Yang pertama lawan main prianya siapa, terus saya harus ada reading. Ini kan perannya Salah satu suami istri. profesionalismenya. Betul, ini kan perannya suami istri. Chemistry antara Visya dan Fikri ini harus nyambung, harus dapat. Minta 2 Gimana minggu. caranya? Minta 2 minggu. minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Minimal Tapi 2 minggu. semuanya itu cerewet, memang harus cerewet. Buat saya kalau nggak cerewet nggak terjadi diskusi. Nggak Itu jadi cerewet. apa-apa filmnya kalau nggak cerewet. Termasuk Perhatian. Iya. Apu, termasuk Mbak Ruina, semuanya diskusi, semuanya cerewet. Memang harus cerewet, kalau nggak cerewet saya susah. Ngerti mereka juga susah. Ini kan berarti sama-sama cerewet. Yang ininya cerewet. Kita cerewet diganti. Sabar ya.
bye-bye aja, bener-bener. Kalau modalnya cerewet doang mah kita bisa loh jadi pemain. Ya, kalau ada pemain terbaik, Berikutnya boleh lah. ada pemain terbaik harus ada sesuatu yang terbaik juga. Figuran terbaik. Bisa cuma lihat-lihat doang mah. Nah, Mas Agung ini Air Mata Surga ini isinya tentang apa sih ceritanya? Ini menceritakan cinta sejati, Mas. Menceritakan cinta sejati, cinta bukan hanya kepada lingkungan, kepada teman, kepada orang tua, kepada sahabat, tapi cinta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, inti ceritanya seperti Iya. itu. Jadi perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi kehidupan. Katanya ceritanya ada tentang keguguran sampai 2 kali dan ini Betul. Ini kisah terinspirasi nyata. dari kisah nyata. Kisah nyata. Diangkat dari novel. Jadi kisahnya dari Jogja, terus dibikin novel sama Mas Agung Irawan berjudul Air Mata Tuhan. Kita filmkan menjadi Air Mata Surga. Oh, gitu. Wi berat nggak sih, Wi? Apa sih menjalankan peran tersebut? Berat, tapi kembali lagi karena timnya, makanya aku cerewet di awal. Kalau timnya nggak kuat, pasti akan lebih berat lagi untuk menjalankan sesuatu yang dengan waktu sedemikian rupa, dengan kondisi dan tanggung jawab segala macam, pasti berat gitu. Tapi karena awalnya kita udah blank gitu, oke gini. Pahit-pahitan istilahnya. Iya benar. Teamwork banget, semua tuh terlibat. Jadi kayak nggak Mas Sestu di bidangnya Mas Sestu terus tertutup, Mas Agung sebagai produser juga. Kita tuh bener, Mas Agung sebagai produser, kita juga ada yang kayak pemain, kita request sih kayak akan lebih gini deh. Pemain juga yang kayak aku pengen wardrobe. Jadi kita semua tuh kayak memiliki di film ini. Jadi itu yang Kadang bikin kecerewetan gampang, itu ada menunjukkan ke rasa memiliki yang tinggi terhadap sesuatu ya. Dan jangan salah, ada kejadian lucu waktu syuting ya Mas. Kejadian lucu waktu syuting, kita pulangnya pagi, Mbak Dewi pulangnya pagi jam 4 subuh waktu itu. Besoknya callingan jam 10, krunya belum ada. Dan Mbak Dewi datangnya jam 4. Ibu saya yang pernah kerja sama gue tahu ya gitu, nggak ada urusan mau pulang jam berapa, yang penting callingannya jam berapa. Gue hadir gitu, kosong semuanya, gue cuma gini. Terus maksudnya apa? Oh, sama Gua wardrobe, syuting sama sendiri. wardrobe. Belum Baju-bajunya. Wardrobe juga belum nyampe, gue cuma gini. Bagus. Kalau nggak salah waktu hari itu kita juga pemain ada beberapa yang break, jadi kita cuma lihat tayangan Instagramnya doang. Iya kan, waktu ke Instagram masih kosong. Akhirnya gue ke balkon aja nyanyi sendiri. Kapan lagi? Callingan pagi. Ya ampun. Gimana nih menghadapi pemain yang cukup perfeksionis? Ya kita harus On balas time. perfeksionis. Justru kita pengennya memang dapatnya begini. Iya. Ini tuh rezeki dari Allah, kita bilang. Ini rezeki banget dari Allah, dapat tim sutradara yang luar biasa hebat, pemain yang luar biasa hebat, krunya luar biasa hebat. Makanya alhamdulillah sampai hari ini dari tanggal 22 kita tayang, film kita masih nomor 1. Siapa bilang film Indonesia nggak bisa jadi nomor 1? Siapa bilang yang bagus-bagus itu melulu film Hollywood? Iya, dan Siapa sekarang lagi bilang berlomba-lomba begitu? antar sesama film Indonesia juga ya. Oke, bocoran sedikit. Dewi tadi sebagai Visa yang seorang istri. Fisya adalah seorang mahasiswi S2, terus akhirnya menjadi seorang istri, dan mulai dari situ proses ceritanya menjadi tambah plotnya lebih kuat. Oke, Ya. Baroena Sebagai Ibu Halimah mertua dari Fisya. masih jahat. Kenapa sih? Apa segitunya gue? Gue kan orangnya baik-baik aja. Ini lucu apaan? Kelihatan baik-baik. Dibilang baik banget. Ya kita yang salah, maaf. Iya. Bahaya, sabar loh orangnya. Sabar. Dia nggak pernah marah-marah. Orangnya sabar. Nggak pernah marah kok. Nggak pernah marah. Karakternya dia nggak yang ekstrovert yang meledak-meledak. Cuman kalau Aris udah dia naik dikit, antagonisnya bener-benerin mahal. cangkir, Oh, udah dapat antagonis mahal. Alis naik dikit, sipit-sipitin. nggak pernah ngomong apa-apa, cuman gerak-gerakin cangkir doang, tegang buat yang nonton. Waduh. Maaf ya Bu, maaf ya. Dari Mas Hestu loh. Kan Mas Hestu yang bisa menjadikan. Oh iya. Tapi lucu, jadi Mbak Mirwina kalau misalnya kita lagi nonbar, selalu ngomong sama ibu-ibu gini, ibu-ibu kalau mau foto bareng sama saya sebelum nonton ya. Karena kalau sudah nonton, fotonya bisa dirobek-robek, dibakar, dilempar ke muka kayak gitu. Iya, kemarin kejadiannya masih waktu kita di Lampung ya. Mau apa dong foto-foto? Terus saya gini, ibu udah nonton film ya belum? Saya jamin abis nonton film ini, ibu pasti akan rasanya pengen grauk saya. Waduh ini Berarti saking suksesnya memerankan tokoh itu. Sangat sukses. Itu jadi apa di sana? Ceritanya jadi Weni, jadi sahabatnya Fisya, adalah sahabat yang sangat menyayangi